militer yang berlangsung di Lanut Parlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah saudara visual terkini yang saat ini tengah berlangsung terkait dengan upacara gelar pasukan dan kehormatan militer pagi hari ini. Rencananya saudara hari ini Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir tentunya dalam acara gelar pasukan dan kehormatan militer. Kapuspen TNI Saudara Maijen Kristome Sianturi bilang sebanyak 27.394 prajurit mengikuti upacara gelar pasukan dan kehormatan militer hari ini. Dalam preskon usai geladi bersih di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Bandung Barat, Kristome bilang total prajurit tersebut mencakup pasukan upacara dan pendukung. Dalam rangkaian acara nanti akan ada sejumlah alutsista dengan beberapa unit kendaraan taktis yang ditampilkan. Selain itu juga akan ada pengukuhan Pangkopassus, Pangkormar, dan Pangkorpasgat sekaligus pembentukan Angkatan Baru Komando Daerah Militer atau Kodam, beberapa di antaranya Kodam 16 untuk wilayah teritori Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dan Kodam 22 di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu sendiri akan dihadiri atau dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan diikuti oleh 27.384 prajurit, ya, terdiri dari pasukan upacara dan pendukung, serta juga ada gelar alutsista kendaraan taktis yang akan ditampilkan sejumlah 152 unit yang diawaki oleh 388 orang. Ada alutsista juga yang terlibat dalam demo sejumlah 124 unit dengan rincian 34 unit dari TNI Angkatan Darat, kemudian 24 unit dari TNI AL dan 66 unit dari TNI AU. Selanjutnya pada kegiatan upacara besok hari Minggu ini juga akan diresmikan atau dikukuhkan beberapa Dan saudara, saat ini tengah berlangsung upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akan ada pengukuhan sejumlah jabatan strategis seperti Wakil Panglima TNI, Pangkopassus, Pangkormar, dan Pangkorpasgat sekaligus pembentukan Angkatan Baru Komando Daerah Militer atau Kodam. Lalu bagaimana urgensi dan dampaknya ke depan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Mas Julius Suman, jurnalis Kompas TV, serta pakar strategi pertahanan yang juga Kadis PNAU periode 2023, Marsma TNI Purnawirawan R. Agung Sasongko Jati. Selamat pagi Mas Julius, selamat pagi Pak Agung. Kita lihat hari ini Pak, ini kan memang menjadi apa ya, bisa dikatakan juga tonggak sejarah baru, dikatakan demikian untuk TNI. Lalu ada sejumlah penambahan, tadi ada Kodam dan lain sebagainya. Ini urgensinya apa? Mungkin Mas Julius dulu, silakan. Oke, terima kasih Okta. Mungkin Pak Prabowo memang punya niat baik untuk membangun postur pertahanan kita. Karena kita tahu sejak reformasi kan kita mengejar kekuatan pokok minimum gitu ya. Nah mungkin itu diterjemahkan sebagai cara untuk kita menambal itu. Karena kita belum sampai 100%. Mungkin MIF tahun 2023 itu mungkin sekitar 60-an gitu ya. Belum sampai 75% gitu. Itu baru kekuatan pokok minimum dan mungkin Pak Prabowo itu melihat urgensinya di sana. Tapi mungkin juga perlu ada penjelasan lebih komprehensif lagi gitu ya mengenai apa itu potensi ancaman pertahanan, terus kemudian disesuaikan dengan postur, terus kemudian perencanaan arah kebijakan pertahanan ke depan, kurang lebih itu. Tapi by the way ini juga
mungkin dengan acara ini mungkin bisa memberi kita kebanggaan ya. Kita kan lagi mungkin situasi ekonomi juga relatif masih belum bisa berkembang jauh, masih ada kesulitan di sana. Nah ini mungkin bisa membanggakan kita sedikit banyak. Tapi memang betul bahwa perlu ada perencanaan lebih, dan saya melihat ada beberapa kebijakan yang sudah pas, proper gitu. Mungkin juga ada yang perlu dikaji lebih jauh, begitu Okta. Oke, nah saya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi dikatakan kekuatan kita nampaknya belum 100%. Benarkah demikian? Kekuatan itu relatif ya. Postur pertahanan kita itu selain menyesuaikan dengan ancaman, juga harus disesuaikan dengan perkembangan terkini. Dalam beberapa konflik yang terjadi di 5 tahun terakhir ini, khususnya di Timur Tengah dan di Eropa Timur, serta potensi ancaman di daerah Pasifik, tentu sudah bergeser. Apa yang kita anggap sebagai postur pertahanan 10 tahun yang lalu, itu sudah harus direvisi dengan postur pertahanan baru yang disesuaikan dengan ancaman dan kecemasan teknologi. Apalagi sekarang kita tahu era drone, di mana drone itu adalah senjata udara yang relatif murah, mudah diproduksi dan bisa dengan massal, dan juga artificial intelligence yang membuat pengambilan keputusan lebih cepat, pengambilan keputusan menyerang dan bertahan lebih cepat, itu tentu harus dimasukkan di dalam apa yang diinginkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Presiden, untuk kedepannya. Nah yang penting adalah kita melihat Presiden kita ini adalah seperti seorang realisme yang beranggapan bahwa untuk bisa menjaga perdamaian, maka negara kita harus kuat. Kenapa? Dengan kuat, maka kita tidak akan mengalami goncangan-goncangan dengan mudah bila ada suatu ancaman. Karena pada akhirnya ancaman itu pasti ancaman fisik, tidak hanya sekedar ancaman non-fisik, tapi ancaman fisik. Dan untuk ancaman fisik, untuk mencegah itu, maka tentu saja harus diperkuat. Terkait dengan yang disampaikan oleh bicara sebelumnya mengenai jumlah minimum essential forces memang belum tercapai. Tapi 100% essential forces itu kan adalah cerita 10 tahun yang lalu. Kita punya minimum essential forces yang baru lagi, yang mungkin sudah 200% ataupun 2 kali lipat daripada yang kita tentukan 10 tahun yang lalu. Nah, itulah alasan daripada Presiden dalam mengembangkan kekuatan, tidak saja alat utama sistem senjata, tapi juga sumber daya manusianya dan struktur organisasi memang harus diperbaiki sesuai dengan ancaman perang modern. Oke, termasuk juga jumlah pasukan begitu, Pak Agung? Tentu saja jumlah pasukan. Kita lihat bahwa negara dengan seluas Indonesia dengan penduduk keempat terbesar di dunia, jumlah pasukannya mesti harus kita compare dengan negara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan menurut saya, dan sesuai dengan apa seharusnya memang masih belum memadai untuk memastikan stabilitas ataupun keamanan serta deteren kepada pihak luar yang akan mencoba untuk mengerongrong kita. Oke, menarik tadi yang dikatakan Mas Julius soal bagaimana situasi saat ini. Artinya kalau kita bicara situasi saat ini ya nggak lepas dari soal anggaran yang Mas Julius dan Pak Agung. Nah, gimana Pak Agung melihat ya di saat tadi kita menambah begitu misalnya Kodam dan lain sebagainya, kemudian juga pengukuhan satuan, batalion dan lain sebagainya, juga ditambah dengan wakil panglima ini. Gimana Pak Agung? Silakan. Anggaran itu tentu hal yang berbeda dengan kebutuhan kita. Pasti anggaran tidak pernah cukup ya. Namun saya kira pemerintah sekarang mesti sudah berpikir dengan baik bagaimana mengelola anggaran sehingga kebutuhan pertahanan kita terpenuhi, namun juga tidak mengganggu bidang-bidang lain, bidang-bidang ekonomi, transportasi, bidang pendidikan dan sebagainya. Namun memang selama Orde Baru, setelah pada saat era Perang Dingin dan pasca Perang Dingin, itu semacam ada gium kita tidak akan berperang 15 tahun lagi. Betul, perangnya tidak ada dalam 15 tahun. Tetapi perang dalam bentuk lain itu sudah berlangsung tiap hari. Perang informasi, perang ekonomi itu jalan. Dan tentu tentara zaman modern tidak hanya berperang secara fisik, tapi juga harus bertempur secara non-fisik. Khususnya cyber, khususnya perang informasi. Nah, itu juga harus disiapkan agar tentara kita juga tidak kalah secara informasi, tidak kalah secara mental, tidak kalah secara ideologi. Itu yang harus kita bentuk tentara yang kuat, yang memiliki pikiran siap untuk bertempur, bukan dengan mulai, wah nanti 15 tahun lagi baru perang, tidak begitu. Jadi untuk menjaga kesiapan itu,
diperlukan dia tentu harus punya alutsista yang bagus, dia harus punya pendidikan yang bagus, dia harus punya pelatihan yang bagus, sehingga dia siap betul, tidak hanya siap mentalnya tapi siap juga fisiknya dan juga siap ilmunya dan siap alatnya. Membuat dia baru komprehensif sebagai suatu sistem pertahanan negara yang siap untuk membela negara dan siap mencegah jangan sampai negara berperang. Kenapa? Karena negara lain ataupun pihak lain tidak akan bisa memaksakan kita berperang karena kita cukup kuat, sehingga itulah gunanya fungsi deterrent atau penangkalan dari sebuah angkatan bersenjata. Artinya persiapannya pun juga harus setiap hari, nggak harus menunggu tadi apa ya adanya ancaman perang dan lain sebagainya itu. Persiapan begini, agar kita kuat, agar kita berperang, maka kita harus siap perang. Makin siap kita berperang, maka kita bisa mencegah perang. Itu adalah filosofi realisme. Filosofi presiden kita, saya yakin itu filosofi beliau. Oke, nah saya ke Mas Julius. Mas Julius, tadi kalau misalnya dikatakan tadi ya kita harus punya persiapan, nggak mesti nunggu 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi di tengah sekarang kalau tadi bicara soal bagaimana anggaran, sudah match belum sih dengan penambahan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo rencananya yang akan dikukuhkan hari ini? Kalau anggaran trennya tetap naik, cuma alokasi anggarannya ya, yang kurang lebih itu kalau yang relatif nggak berubah nih. 60-70% diantaranya dari 166 triliun yang dianggarkan itu sebetulnya habis untuk 60-70%-nya untuk belanja rutin. Nah, belanja rutin sementara kita masih punya problem pemeliharaan dan pengadaan yang baru. Karena kan bagaimanapun alutsistanya juga harus diperbarui, sementara MIFF-nya juga belum tercapai. Jadi kejar-kejaran gitulah intinya. Nah, itu PR yang sekarang terus membelit kita, sementara Pak Prabowo kan punya visi yang oke lah, supaya tidak bergantung kepada satu negara tertentu, jadi pengadaannya ke beberapa negara sekaligus gitu. Nah itu bagus, karena kita nggak punya pengalaman kena embargo gitu ya. Nah, anggaran itu yang belum, struktur anggarannya nih yang belum berubah nih, 60-70% habis untuk rutin itu akan membuat fiskal kita untuk pengadaan baru, untuk belanja modalnya terbatas. Pinjaman luar negeri juga terbatas. Sementara kebutuhannya lebih besar dari katakanlah 20 miliar dolar gitu. Sehingga ya itu akhirnya harus membuat skala prioritas. Skala prioritasnya juga mesti nggak cuma alutsistanya nih, tapi juga pembangunan misalnya pasukan gitu. Nah, kalau Angkatan Udara dan Angkatan Laut kan memang kekuatan yang alutsistanya itu personelnya mengawaki ya Pak? Iya. Jadi alat diawaki. Alat yang diawaki, beda dengan Angkatan Darat gitu. Nah, jadi alutsista itu hal yang sesuatu yang mutlak gitu. Kita harus lebih high tech untuk antisipasinya dan jumlahnya juga harus memadai untuk wilayah seluas Indonesia. Nah itu problemnya yang belum selesai. Struktur anggarannya itu belum mau ditambah kapanpun, kalau mungkin posturnya tidak di-adjust, tidak disesuaikan, mungkin juga akan keteteran kita. Kemarin saya baru dengar mungkin yang beberapa alutsista yang sudah oke dalam pengertian sudah kontraknya efektif, misalnya Scorpin gitu ya, baru saja kontraknya efektif. Nah bagaimana dengan yang lain? Misalnya kan waktu itu ada wacana misalnya Pak Prabowo berkeinginan sewaktu jadi Menhan untuk F-15 misalnya gitu ya, karena kita masih kekurangan banyak pesawat tempur. Nah itu mungkin perlu tadi harus di-adjust lagi nih buku putihnya gitu, gambaran tentang potensi ancamannya didefinisikan dulu kemana, terus kemudian posturnya mau diarahkan kemana, gelar kekuatannya seperti apa, kemampuan kita. Terus arah kebijakan nasional, kan kita juga Dewan Pertahanan Nasional belum efektif ya, mungkin tidak seperti kalau patokannya di Amerika Serikat mungkin nggak, ya itulah yang mungkin perlu memberi arah kebijakan pertahanan kita, sehingga lebih fokus nanti, supaya fokus juga anggarannya gitu, kita efektif membangun sektor pertahanan gitu. Sektor pertahanan harus juga efektif. Nah ini menarik soal bagaimana pembentukan satuan baru ini di mata masyarakat sebetulnya seperti apa. Tapi nanti mungkin Mas Julius bisa dijawab. Mas Julius dan Pak Agung, kita jeda sejenak dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut terlindung dari bakteri penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang hari ini digelar di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah visual terkini di sekitar lokasi, di mana sudah mulai semakin ramai acaranya, karena memang akan segera dimulai. Sudah ada sejumlah persiapan tentunya, dan juga kemarin pun kita sudah mengetahui bahwa sudah ditinjau langsung begitu bagaimana persiapan untuk upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir untuk mengikuti rangkaian acara hari ini. Tidak hanya itu, Saudara, tapi juga terlihat masyarakat yang antusias begitu untuk melihat bagaimana parade demo yang nantinya juga akan ditunjukkan begitu, bagaimana kekuatan alutsista dari TNI yang akan ditampilkan di gelar pasukan operasional dan kehormatan militer hari ini. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi, Fadil. Fadil, kalau dilihat dari visual yang ditampilkan tadi sudah ramai masyarakat. Nah, bagaimana situasi terkini di sekitar Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat, terutama antusiasme warga itu tadi? Apakah ramai, kemudian juga lalu lintasnya seperti apa di sana, Fadil? Ya, Okta dan saudara, dapat saya laporkan informasi terkini dari arus lalu lintas di Jalan Raya Batu Jajar Bandung Barat, di mana memang hingga saat ini situasi arus lalu lintas sudah kembali normal, tidak ada lagi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi pada pagi hari, di mana pihak kepolisian pun hingga saat ini masih memperlakukan sistem one way dari arah Cimareme menuju Batu Jajar. Tetapi memang Okta berbeda pada pagi hari, di mana terjadi kepadatan di sepanjang Jalan Raya Batu Jajar dikarenakan banyak undangan dan tamu yang akan terus berdatangan ke Batu Jajar, di mana untuk menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Memang meski saat ini situasi terkini sudah berlangsung normal, tidak ada lagi kepadatan, tetapi pihak kepolisian pun masih memperlakukan sistem one way dari arah Cimareme menuju Bandung Barat itu hingga pukul 9 nanti. Di mana setelah acara berlangsung, pihak kepolisian pun
pihak kepolisian juga akan melakukan sistem one way, tetapi dari arah Batu Jajar menuju Cimareme, sehingga para pengendara ataupun para masyarakat yang akan beraktivitas dari arah Bandung menuju Batu Jajar bisa melewati Marga Asih kemudian Cililin. Oke, baik, ini tentu harus diperhatikan oleh masyarakat. Bagaimana situasi di sana karena memang sudah semakin ramai dengan antusiasme masyarakat dan juga tadi soal lalu lintas juga bisa memilih alternatif jalan lain karena nanti rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 9. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadilah, selamat bertugas kembali. Dan saudara, citra lembaga negara khususnya TNI selalu menempati urutan teratas sesuai survei Litbang Kompas. Melalui 3 survei berturut-turut, TNI jadi institusi yang menduduki posisi teratas sebagai lembaga negara dengan citra tertinggi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Pada Juni 2024, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 89,8 responden menyatakan TNI memiliki citra yang baik. Lalu pada survei berikutnya yaitu pada bulan September 2024, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 91,9% responden menilai citra TNI baik. Ini menunjukkan peningkatan lebih dari 3%. Di periode survei berikutnya yang dirilis Litbang Kompas pada 24 Januari 2025, citra TNI juga dinilai baik oleh responden dengan angka mencapai 94,2%. Lagi-lagi ada peningkatan citra TNI di mata responden. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Julius Suman dan juga Pak Agung Sasongko Jati. Saya ke Mas Julius. Mas Julius, tadi melihat citra TNI ternyata bahkan ada yang mencapai 90% lebih. Benarkah demikian di mata masyarakat seperti itu? Persepsinya memang demikian ya. Udah survei Litbang Kompas mengkonfirmasi ya sudah beberapa kali survei gitu ya. Nah, dia termasuk tertinggi di antara lembaga negara atau kementerian. Nah, menurut saya tingkat kepercayaan itu memang positif karena kalau kita ingat ya, zaman reformasi itu kan juga yang salah satu yang dipercaya juga TNI gitu. Waktu itu marinir turun waktu habis demo massal, demo mahasiswa dan sebagainya. Dan habis setelah Mei 98. Dan menurut saya itu terus berlanjut ya. Dan itu menurut saya juga perlu diimbangi dengan pembangunan TNI yang terarah gitu. Ya, terus kemudian kan di Kemhan, Kementerian Pertahanan itu juga membawahi TNI, ketiga matra dan Mabes ya. Mungkin Kemhan, Kementerian Pertahanan juga perlu diberi peran, diberi ruang untuk membangun TNI, yang membina TNI yang punya kekuatan untuk menjawab tantangan ke depan. Ya tantangan itu, tantangan pertahanan. Tapi ya itu lagi ya, sejak reformasi itu sebenarnya sudah menunjukkan pembangunan yang on the track gitu ya. Bahwa kita sadar ada kekurangan makanya dirumuskanlah MIF. Dan kemudian waktu itu rapat pimpinan TNI di zamannya Pak Panglima Widodo AS juga merumuskan nih sikap TNI waktu itu setelah reformasi seperti apa gitu. Untuk kembali ke profesional gitu. Memperkuat profesionalismenya. Nah, terus kemudian ada kesadaran untuk membangun kekuatannya untuk mengejar yang kemarin kita kekurangan gitu dalam bentuk pembangunan MIF itu yang bertahap dan progresnya sih sebetulnya bagus. Tapi ya masalahnya itu lagi. Masalahnya regulasi dan kekuatan sipilnya juga waktu itu belum tuntas gitu ya. Sehingga kurang memberi arah ke depan selanjutnya. Nah, menurut saya MIF itu yang terus kita belum bisa memenuhinya sampai 100% itu juga mungkin itu mencerminkan bahwa kebijakan arah pertahanan kita perlu diarahkan lebih terarah lagi, lebih menyesuaikan dengan ya mungkin perlu buku putih gitu ya gambarannya. Karena waktu dulu awal reformasi kan sudah dirumuskan dan betul kata Pak Agung tadi bahwa
ancaman, terus kemudian teknologi semuanya berubah. Misalnya perang drone gitu, sesuatu yang mungkin waktu awal reformasi dirumuskan buku putih yang pertama itu belum terbaca, belum teridentifikasi bahwa ada perubahan model perang yang baru. Walaupun kita juga menyaksikan ya ada perang konvensional misalnya di perang Ukraina gitu. Tapi juga ada teknologi baru di sana, nah yang namanya perang drone. Tapi kita juga mesti melihat lagi ke wilayah, ke kawasannya. Di Asia Tenggara misalnya, ternyata kemarin terjadi perang terbatas gitu. Konflik bersenjata walaupun terbatas, mungkin nggak sampai perang yang berkelanjutan ya antara Kamboja dan Thailand. Tapi itu menunjukkan Kamboja itu seperti belum siap kalau mau perang gitu. Masih alutsistanya masih kuno gitu. Dia bahkan mungkin kalau nggak apple to apple lah dengan Thailand yang sudah lebih kuat. Nah itu mungkin terus kemudian di Laut Cina Selatan kita juga melihat ini kan yang mungkin potensi ancaman yang bisa memanas di masa depan gitu ya. Dan sekarang pun kan sudah mulai panas juga. Nah mungkin di Natuna Utara itu juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, menurut saya ya kita perlu refokus lagi mengenai potensi ancamannya, disesuaikan dengan postur, arah kebijakan, dan siapa sih yang menentukan, mungkin nanti Pak Agung bisa menjelaskan arahnya mungkin ya. Kalau Pak Agung pernah sekolah di Amerika Serikat, bagaimana perumusan kebijakan luar negeri sinkron dengan kebijakan pertahanan nasional. Oke. Nah Mas Yunus, kalau kita lihat di layar yang saat ini ditampilkan, mungkin pemirsa Kompas TV juga bisa melihat bahwa antusiasme warga begitu besar. Ini kan juga artinya apa ya, inline gitu dengan tadi bagaimana survei yang menunjukkan bahwa citra TNI masih tetap bagus, masih tetap dipercaya artinya kalau tadi kami tangkap. Nah ini benarkah demikian? Artinya memang masyarakat ini masih punya apa ya, kepercayaan yang tinggi terhadap TNI? Ya. Menurut saya ini kan refleksi ya, tiap ada, saya amat-amatin kalau ada pameran alutsista, terus ada pertunjukan udara flypast 17 Agustusan gitu, itu selalu ramai. Mau itu di Makassar, mau itu di Jakarta, mau di banyak daerah yang ada pangkalan udaranya, selalu ramai. Termasuk yang pangkalan Angkatan Laut ya. Saya sering lihat postingan kawan-kawan itu, oh seru nih. Saya sendiri juga kadang ikut gitu karena mungkin ada rasa bangga sebagai warga negara ya, punya angkatan perang, punya angkatan bersenjata yang wah gitu. Jadi, nah mungkin ya itu tadi pembangunan pertahanan mesti diarahkan lebih terencana dengan harapan masyarakat yang setinggi itu, dengan kepercayaan yang setinggi itu, persepsi mereka sangat bagus terhadap TNI. Perlu diimbangi dengan para pengambil kebijakan yang bisa memformulasikan arah kebijakan pertahanan yang bisa lebih menjawab tantangan ke depan. Baik dari masalahnya kan bisa jadi lewat perencanaan, masalahnya dengan peran memformulasikan lagi peran TNI untuk lebih bisa profesional misalnya. Terus kemudian persoalan anggaran tadi, terus kemudian arah kebijakan ke depan. Karena bagaimanapun kalau isu pertahanan itu harus bisa menjawab tantangan minimal 20 tahun ke depan. Termasuk misalnya kalau diterjemahkan, kalau membeli alutsista seperti apa, jangan sampai 5 tahun ya sudah, dia sudah kuno, sudah nggak bisa menjawab tantangan ancaman ke depan ya, itu berarti nggak terencana dengan baik gitu. Begitu, Okta. Oke, saya ke Pak Agung. Pak Agung, kalau melihat ini tadi artinya kan memang di tengah citra TNI yang begitu dipercaya masyarakat, tadi juga terlihat bahwa masyarakat sangat antusias menantikan acara hari ini, tapi di satu sisi punya PR juga nih TNI, tadi ada beberapa misalnya arah kebijakan dan lain sebagainya. Tanggapan Anda? TNI itu adalah salah satu dari beberapa instrumen nasional kita. Jadi negara-negara itu memiliki tujuan nasional masing-masing. Namun kadang-kadang dalam mencapai tujuan nasionalnya mereka overlapping atau berbenturan dengan negara lain untuk kepentingan nasionalnya juga, atau dengan organisasi lain atau pihak lain. Nah, untuk agar kepentingan nasional kita terjaga,
maka kita harus memiliki instrumen kekuatan nasional sehingga kita bisa tetap unggul, tetap kepentingan kita terakomodasi. Menurut pelajaran saya, instrumen itu ada beberapa. Ya, pertama instrumen diplomasi untuk berhubungan negara lain, instrumen informasional untuk menyebarkan informasi yang biar kita unggul di informasi, kemudian instrumen militer dan instrumen ekonomi. Ekonomi itu artinya kita punya kekuatan ekonomi yang unggul, baik memproduksi ataupun bagaimana kita memiliki sistem finansial yang bagus. Jadi 4 faktor itu ditambah adalah budaya, kekuatan budaya. Nah, namun untuk merumuskan agar keempat atau kelima daripada instrumen nasional ini menjadi tertata sesuai dengan ancaman dan sesuai dengan tujuan negara kita yang jangka pendek atau jangka panjang, maka harus dibuat strategi keamanan nasional. Pertanyaannya kenapa keamanan? Iya, keamanan ekonomi, keamanan transportasi, keamanan energi, keamanan pertahanan, keamanan diplomasi, keamanan Kamtipmas. Kamtipmas bukan keamanan besar loh, Kamtipmas itu lebih keamanan kecil, itu polisi itu. Dan keamanan finansial. Untuk itu harus dirumuskan adalah strategi keamanan nasional yang mencakup bagaimana pemerintah suatu negara menggabungkan semua daripada instrumen nasional untuk secara bersama-sama di bawah pimpinan negara untuk merumuskan sesuatu agar semua maju ke depan. Tidak hanya pertahanan tapi juga ekonomi, transportasi ini. Nah, setelah itu kebijakan strategi keamanan nasional dijabarkan menjadi strategi keamanan pertahanan dengan Dewan Keamanan Pertahanan, strategi keamanan ekonomi, Dewan Ekonomi, strategi keamanan transportasi, Dewan Transportasi, keamanan energi, Dewan Energi, luar negeri dan segala macam. Nah, dan nanti itu masing-masing itu akan dijabarkan. Nah, untuk pertahanan maka hasil daripada analisa ataupun hasil daripada strategi keamanan nasional dijabarkan bagaimana pertahanan, menyusun rencana pertahanan, menyangkut pertahanan bagi TNI dan juga pertahanan lain berupa komponen cadangan, komponen mendukung atau industri lain yang mendukung pertahanan yang memang bukan urusan TNI ya, tapi harus mendukung pertahanan atau ini. Nah, itu dibentuk strategi berapa yang harus dipertahankan, berapa jumlah pasukan, berapa itu dijabarkan di situ. Sehingga dengan dijabarkan di situ disesuaikan dengan situasi terkini, sesuai dengan strategi keamanan nasional terbaru di hadapan dengan ancaman, maka dibentuklah dan ini akan kompatibel juga dengan instrumen yang lain, ekonomi, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Sehingga kita dalam menyusun ini betul-betul tertuju pada sesuatu yang mengacu pada doktrin strategi keamanan nasional yang besar dijadikan doktrin pertahanan dan akhirnya mengacu pada pemilihan alutsista, pembentukan satuan baru, pembentukan organisasi sehingga jelas siapapun itu ganti pemerintah pun mengacu pada rencana strategi tersebut. Jadi begitu. Jadi intinya bagaimana negara menyusun untuk kepentingan nasionalnya dan pertahanan salah satu komponen yang harus maju bersama-sama komponen yang lainnya untuk membentuk kita betul-betul aman, betul-betul keamanan nasional kita tercapai. Dan keamanan bukan pertahanan, keamanan dan segala macam. Lebih bisa saya jabarkan. Oke. Perhitungan yang tepat tentunya Pak ya, bagaimana itu tadi semuanya bisa balance, termasuk juga bagaimana kebutuhan terkait dengan pertahanan negara. Pak Agung dan Mas Julius, nanti kita lanjutkan kembali, saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Kok yang ini Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maizan Kakak Boost.
dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Faison Coco Boost bikin lo on terus. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kali Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Nah, Mas Julius, Pak Agung, ini kalau kita lihat kan tadi selain juga ada masyarakat, tapi juga ada beberapa tokoh yang hadir. Mungkin bisa dicermati dari ini tadi ada beberapa wajah-wajah begitu dari pejabat negara yang hadir hari ini. Mungkin Mas Julius atau Pak Agung, silakan. Army look ya, kayaknya seneng gitu. Tapi itu seragam Komcat ya kalau nggak salah. Nah mungkin Pak Prabowo ini lebih gayanya Pak Prabowo ya, mengumpulkan para pembantu atau maupun yang pemerintahannya, jajaran pemerintahan untuk ikut inilah. Pak Prabowo kayaknya hobi nih, maksudnya bikin parade seperti kemarin yang di Perancis gitu ya. Memang megah, mewah gitu, kelihatan gagah gitu ya. Nah kayaknya mungkin arahnya dibikin kompak sama Pak Prabowo ya. Mungkin arahnya gitu kayak waktu di Akmil pengarahan dan sebagainya. Nah itu tadi ada AHY juga hadir terlihat di layar. Pak Pratikno juga, Pak Zulhas pun juga hadir di sana. Para menteri di belakang gitu. Para menteri juga, Menteri Kabinet Merah Putih. Pak Agung, ini gimana? Apakah memang harus diseragamkan begitu karena tadi kata Mas Julius? Ini adalah bukan militerisme, tapi ini adalah army look. Jadi teman-teman ini menggunakan seragam itu untuk bagaimana biar nampak seragam. Ini menurut saya sih nggak ada, tapi ya menarik juga sehingga punya perhatian lah. Jadi maksudnya teman-teman ataupun para menteri yang sebelumnya memang sipil ya, sekarang pakai seragam tentara seperti ini. Ini kan bagus juga, mereka bisa berfoto, bisa sharing kan. Ingat sekarang itu zaman media sosial. Semua orang bisa mendapat berita di situ dan dia bisa jadi sumber berita. Dan media sosial sangat mengedepankan kepentingan, maksudnya setiap orang bisa mengekspresikan diri. Dan kalau memberi tempat seperti ini, bagus sekali sehingga mereka bisa tampil dengan militer. Tentu akan menggugah orang untuk menjadi militer atau mungkin anaknya tertarik jadi militer. Militer itu adalah salah satu pilihan hidup. Bahwa putra-putra terbaik Indonesia jadi militer itu pilihan, bukan sesuatu yang kurang atau kurang baik atau yang lain lebih baik. Jadi ini bagus juga untuk promosi militer sebagai salah satu pilihan karir bagus. Oke, ini sudah mulai nampaknya untuk menunjukkan berbagai kendaraan, alutsista dan lain sebagainya, alat akses. Nah, Mas Julius, yang menarik biasanya ditunggu masyarakat apa kira-kira Mas Julius? Pasti flypass. Pesawat tempur ya. Pasti aerobatik juga. Terus kemungkinan alutsista angkatan darat yang terbilang yang paling besar ya, misalnya mungkin
nanti nggak tahu apa ada tank atau apa, mungkin tank utama kita atau tank menengahnya harimau atau apa. Tapi gini, Okta, mungkin kalau pelajaran dari kemarin perang di Ukraina terus Iran kemarin ya, jadi publik itu makin menyimak soal alutsista, apa yang mereka punya, apa yang berkembang. Bahkan kalau di perang Ukraina itu sebagian tuh netizen itu sampai ya tahu detail gitu, gimana nih kendaraan tempur tertentu ini ngelawan tank misalnya gitu ya. Bahkan ada ya dibanding-bandingkan gitulah dengan detail gitu. Artinya kalau kita tarik ke pertahanan kita, mungkin mereka menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan TNI saat ini gitu ya. Oh ini punya apa sih, punya apa gitu ya. Bahkan kalau perbincangan di media sosial, bahkan kita kan sering bahas juga ya di Kompas ya. Soal pembelian kapal perang yang baru dari Italia yang mungkin sebentar lagi akan sampai ke Indonesia kayak di Brawijaya. Terus kemudian Rafale kemarin yang batch-nya sampai sekarang 48 ya Pak, masih belum ditambah ya. Tapi sudah ada isu mau ditambah, mungkin belum baru wacana. Yang pasti 24 Pak, 24 itu kan. Ya. Nah intinya masyarakat umum itu menaruh perhatian. Nah, apalagi mereka yang memang minatnya besar untuk mempelajari itu. Nah itu mereka udah tahu lebih dalam spesifik nih besok pesawat Rafale-nya pakai rudal apa gitu, apa jadi pakai Meteor atau enggak, itu mereka sudah ngitung-ngitung gitu. Nah sementara yang di Kementerian Pertahanan atau Prabowo sama Kementerian Keuangan dan Bappenas mungkin mikir hitungannya lain lagi nih. Ini dananya hitung-hitung anggarannya lagi. Pinjaman luar negerinya cukup nggak gitu. Kurang lebih itu. Oke, nah Pak Agung bisa dilihat ini kan memang apa ya, bisa dikatakan tidak hanya sebagai ajang pamer-pamer aja gitu ya Pak ya, tapi juga menunjukkan tentu bagaimana kekuatan dari pertahanan kita khususnya TNI begitu dengan berbagai macam alutsista. Tanggapan Anda Pak Agung? Pertanggungjawaban. Jadi kita spend uang cukup banyak untuk memberi gaji, membeli alutsista, memberi fasilitas lain kepada tentara kita, dan ini adalah ajang untuk pameran. Ini loh yang kita bersama kontribusi berikan uang pajak kita untuk jadi prajurit-prajurit yang bertugas membela kita. Jadi itu satu hal. Di sisi hal yang lain, teman-teman yang tampil sekarang ini tentu juga ingin memamerkan, mereka bangga kepada keluarga besar untuk bahwa tentara itu adalah suatu pilihan hidup ya. Dan banyak orang di negara lain di mana para pimpinannya, baik pimpinan sipil, pimpinan negara, pimpinan pemerintah, itu adalah mantan tentara. Mereka minimal pernah bekerja berapa tahun sebagai tentara, dan itu menjadi landasan dia untuk ke depan. Suka nggak suka, menjadi tentara adalah membentuk suatu pola pikir, cara pikir yang minimal disiplinnya tertata untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan rencana. Kemudian setelah saya rencana pelaksanaan dan saya pelaksanaan akan memikirkan. Tidak semua akan membawa itu, tetapi yang jelas sebagai suatu kelompok, sebagai suatu perorangan, tentara mengajarkan suatu cara pikir, suatu sistem berpikir yang bagus untuk digunakan membina ataupun mendidik masyarakat, khususnya anak-anak muda. Seperti kita lihat di sini, teman-teman dari berbagai komando berbaris, dari pangkat yang tertinggi sampai terendah, mereka sama. Bahwa tentara itu memiliki loyalitas ke atas dan ke bawah, dan itulah yang menjadi dasar kenapa tentara itu bisa kelihatan bagus, kelihatan oke banget, kelihatan masyarakat senang, karena memang dari kekurangan kelebihan, banyak kelebihannya di mata masyarakat ya. Apa yang ditampilkan dengan apa yang tidak ditampilkan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kita bisa lihat. Nih calon panglima dari Kopassus ya. Dari Kopassus. Termasuk ini juga mungkin Mas Julius bisa melihat bahwa ini juga termasuk untuk apa ya, bisa dikatakan TNI ini menunjukkan bahwa oh iya mungkin anggapan masyarakat mungkin mengatakan bahwa beli alutsista mulu nih gitu, boros dan lain sebagainya, tapi justru bisa dilihat saat acara-acara seperti ini. Pertanyaan publik yang terekam di media sosial juga gini, yang umum ya, ngapain sih kita beli alutsista lagi susah? Nah masalahnya tidak sesederhana itu. Tadi dasar pemikirannya begini,
Tetapi juga menjadi manajemen pertahanan itu perlu dikelola lebih jauh. Dan itu butuh waktu puluhan tahun gitu ya, nggak serta-merta. Nah, selain itu, kita kan punya masalah soal tadi ya, anggaran pertahanannya. Nah, anggaran pertahanan itu sebetulnya dalam studi pertahanan itu ekuivalen dengan total kekuatan ekonomi kita yang terrefleksi di GDP, PDB. Nah, kalau di standar NATO 2%, kita itu 0,7% aja. Dari awal reformasi sampai sekarang 0,6, 0,7 begitu ya, nggak nyampe 1% lah. Intinya memang itu refleksi cerminan dari kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak bisa, kalau sektor pertahanan adalah cerminan dari kekuatan ekonomi nasional secara keseluruhan, ya dia kurang lebih mencerminkan itu, akan nggak jauh beda dari pertumbuhan ekonominya gitu. Nah kalau demikian, otomatis itu juga harus di-adjust di angka tersebut kurang lebih gitu. Itu karena itu cerminannya gitu. Nah makanya tetap sektor pertahanan harus dibangun, harus direncanakan, harus dirancang supaya bisa, itu tadi masalahnya bisa harus menjawab 20-25 tahun ke depan, 20-30 tahun ke depan. Nah anggarannya termasuk, jadi nggak bisa dikurangin gitu loh istilahnya. Ya itu memang kebutuhannya. Oke, memang ada kebutuhannya yang memang itu tadi harus dipenuhi karena tadi ya Mas Julius soal bagaimana ketahanan itu akan inline dengan bagaimana kemampuan ekonominya dari negara itu. Oke, saya ke Pak Agung. Artinya Pak, berarti gimana untuk bisa memenuhi kalau tadi standarnya NATO 2, kita 0,7 bertahun-tahun seperti itu? Jadi gini, betul Pak Julius tadi bilang, kita tidak bisa beli alutsista modern dengan jangka waktu pendek. Ya. Pesawat tempur atau pesawat militer, kapal perang, radar, itu semua sekali mesen mungkin datangnya 5 tahun atau 6 tahun. Dan kita ingat bahwa pembelian semua alutsista yang mahal-mahal itu kebanyakan adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman lah. Yang mana akan dibayar selama jangka waktu 10 sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Itu baik-baik saja, karena kan tidak mengganggu terlalu banyak anggaran kita pada saat ini. Ya, di tahun yang sehingga sama, persentase yang banyak bisa untuk pendidikan dan segala macam. Jadi mungkin kelihatan 0,7% adalah anggaran direct cost yang langsung harus keluar dari APBN. Tetapi dari yang kita lihat sekarang, itu banyak daripada pembelian itu adalah berdasarkan pinjaman long term ya, biasanya pinjaman jangka panjang, ya multi years. Nah pinjaman nasional itu akan dibebankan kepada, mungkin bukan kepada anggaran pertahanan, tapi pada anggaran lain. Nah itu tidak masalah kita. Karena apa? Kalau kita harus siap untuk menghadapi konflik di masa depan, di 10-20 tahun ke depan, maka kita harus siap sekarang. Mau kita beli alutsista banyak, itu ya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena toh pembayarannya di scheduling. Nah yang penting sekarang adalah yang langsung direkos. Direkos itu adalah yang mungkin tidak pakai hutang ya, apa seperti pembangunan kesejahteraan prajurit, peralatan perorangan, kemudian struktur organisasi, bagaimana jalan tugas sehari-hari, latihan, dan pergantian suku cadang. Nah itu yang mungkin kita pertimbangkan. Tentu 0,7% tidak cukup, sebaiknya ya 2 kali lipat lah 1,5%. Tetapi juga tidak bisa hanya karena anggaran kita kecil, kita nggak beli peralatan, tidak bisa. Contoh kapal perang, radar, pesawat, kemudian yang lain-lain yang modern-modern itu yang teknologi tinggi yang harus dikuasai. Karena harus dikuasai, harus bisa diproduksi ulang. Jadi peralatan itu selama kita beli, kita kuasai, kita manfaatkan, kita reverse engineering, kita buat kalau bisa spare-nya Indonesia atau bikin kita tiru di Indonesia. Jadi pembelian pesawat-pesawat atau yang baru ini, persenjataan yang baru, sistem yang baru ini juga dengan tujuan untuk mengadopsi teknologinya, kita serap dan kita sehingga 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita sudah bisa memproduksi peralatan yang sama dengan yang kita beli sekarang. Jadi kita nggak bisa mengandalkan peralatan lama, kita tetap harus beli peralatan modern semahal apapun. Karena apa? Karena kita butuh itu sebagai pengetahuan ke masa depan dan sudah harus punya sekarang. Demikian juga kita harus reverse engineering agar kita bisa memiliki kemampuan memproduksi senjata. Ingat bahwa seperti halnya Rusia dan Ukraina, negara Rusia itu bisa punya kemampuan untuk ini. Mereka menunggu setelah pecahnya Rusia tahun 91 yang nggak salah,
itu sampai sekarang mereka setelah 20 tahun mereka siap untuk mandiri melaksanakan operasi militer. Bayangkan negara itu berhadapan dengan puluhan negara lain dan dia tetap sekarang kenapa? Mereka siap. Nah, Indonesia juga demikian. Kita tidak untuk berperang ya, tapi untuk menjaga supaya kita jangan perang, jangan sampai negara lain dengan berani sembarangan ataupun pihak lain berani sembarangan untuk mengganggu kedaulatan kita, keutuhan kita, maka kita harus siapkan sekarang. Dan ingat, pembayaran daripada pembelian alutsista ini adalah pinjaman jangka panjang yang tidak langsung membebani pada jangka pendek. Oke. Itu yang kadang-kadang orang beranggapan, kita buang-buang uang. Ini investasi, ini bukan buang uang, ini investasi. Tapi di satu sisi teknologi kan makin berkembang Pak, artinya kalau kita ngejar terus dengan teknologi, mungkin negara lain sudah lebih di atas kita gitu misalnya teknologinya. Artinya kan berarti ada belanja-belanja yang bisa dikatakan terus-menerus gitu, bisa dikatakan hitung-hitungannya itu gimana sih Pak sebetulnya? Teknologi selalu berkembang, makanya kita harus ngejar teknologi masa depan yang ada sekarang. Itu alasan kita kenapa kita beli Rafale, beli Kaan, karena kita sudah membooking untuk masa depan teknologi sudah kita dapat sekarang. Ingat, setiap pembelian alutsista harus ada imbal balik. Imbal baliknya adalah teknisi kita, insinyur kita, engineer kita ikut mengembangkan pesawat itu. Sehingga pada saat di balik Indonesia, nanti PT PAL, Pindad, PT DI juga sanggup untuk mencapai tingkat teknologi yang sama. Itu cara kita mengejar ketinggalan dengan cara punya alatnya, kita kembangkan, kita ikut membangun, itu bikin, dan kita bikin sendiri. Itu dilakukan oleh Turki. Dilakukan oleh Korea Selatan. 20 tahun yang lalu mereka juga membeli peralatan dari luar, tapi sekarang bisa memproduksi dan meningkatkan kemampuan peralatannya. Itu yang harus kita kerjakan. Industri pertahanan dalam negeri itu harus menjadi perhatian. Perhatian besar bagi kita. Kenapa? Karena industri pertahanan ini mendukung satu komponen kita, yaitu komponen pertahanan. Pertahanannya kuat, militer kuat, maka yang lain juga diharapkan akan kuat. Karena stabilitas, keamanan, ketentraman, atau harga diri bangsa itu membuat kita bisa maju ke depan. Tidak punya harga diri, tidak punya keberanian, tidak punya integriti karena kita lemah atau kurang kuat secara fisik, secara militer, maka membuat kita jadi negara yang nggak bisa berkompromi, tidak bisa bernegosiasi karena dianggap lemah. Negara yang lemah tidak bisa punya kemampuan negosiasi dengan negara lain atau organisasi lain. Pasti itu. Oke, jadi harapannya memang ada transfer knowledge di situ ya. Selain kita beli alutsista, tapi kita juga belajar bagaimana teknologinya. Nah, saya ke Mas Julius. Mas Julius, kalau lihat manpower-nya udah siap, sudah cukupkah gitu untuk bisa itu tadi misalnya kita mengejar teknologi yang lebih canggih lagi, makin canggih. Jangan sampai kita beli terus gitu ibaratnya. Manpower-nya saya rasa banyak orang Indonesia yang sudah jago perkapalan, terus kemudian rekayasa pesawat dan sebagainya. Cuma masalahnya tidak itu semata itu saja. Misalnya, tapi ada masalah lain soal bagaimana merencanakan pembangunan pertahanan. Karena ini kan tadi ya ilustrasinya 20-30 tahun ke depan nih. Buat kita itu ngebangun buat 20-30 tahun ke depan. Selain memelihara yang ada nih masalah yang sekarang. Selain memelihara yang ada, yang sudah ada, itu kan harus dipelihara juga. Nah, masalahnya itu salah satu yang saya maksud adalah political will. Tanpa political will, perencanaan bakal discontinue atau terancam berhenti di tengah jalan. Karena kan gini, 20-30 tahun itu kan melewati periode pemerintahan. Nah, taruhlah contoh paling yang sudah jadi pembicaraan adalah soal kelanjutan program KF21 atau dulu proyeknya namanya KFIFX yang dengan Korea Selatan itu. Sudah disusun zamannya Pak Eris Herianto masih Kemhan, waktu itu eranya Pak SBY ya. Nah, kemudian sudah digodok sejak itu, terus kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi, terus kemudian itu agak jadi mau maju apa enggak nih, mau lanjut apa enggak. Kita kan pengembangan kita punya komitmen partisipasi untuk membayar iurannya nggak murah.
terdengar disambut riuh antusias dari masyarakat sekitar yang juga saat ini tengah berada di sana. Dan nantinya akan mengikuti bagaimana upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer akan dilaksanakan. Tadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di lapangan Suparlan Pustiklak Pasus Batu Jajar Bandung. Dan kita akan saksikan bersama saudara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pasukan disiapkan. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Presiden Republik Indonesia dimohon istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
pasukan operasional dan kehormatan militer siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tiba di mimbar upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Dimohon kepada Inspektur Upacara didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dimohon berkenan menuju mobil maut.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan pendiri bangsa, para pendahulu kita, para syuhada yang telah gugur demi kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Semoga jasa mereka selalu kita kenang dan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Lapor prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju.
lain. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak. Henti. Rak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak. Henti. Rak. Pelantikan dan pengukuhan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat.
Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan.
Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Prosesi peresmian, pelantikan, dan pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Persiapan penganugerahan dan pelantikan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Penganugerahan Jenderal Kehormatan dan Tanda Kehormatan Bintang Sakti, pelantikan Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat. Kenaikan pangkat bintang 4 kepada Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yuskia, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965. Beliau berhasil dalam setiap penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, lulusan Akademi Militer tahun 1974, dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi. Kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, lulusan Akademi Militer tahun 1987, selama perjalanan karir militernya berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo selaku Direktur Utama Agrinas Palman Nusantara, lulusan Akademi Militer tahun 1984 dan berhasil dalam setiap penugasan operasi.
Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan KKO Ali Sadikin. Almarhum adalah sesepuh marinir dan tokoh nasional. Saat ini diwakilkan oleh putra almarhum, Bapak Boy Sadikin. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandio Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Kenaikan pangkat bintang 3 kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Valentinus Suhartono Suratman, lulusan Akademi Militer tahun 1975, dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 1987, ahli di bidang hukum. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kairawan, lulusan Akademi Militer tahun 1980, berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, lulusan Akademi Militer tahun 1983, berhasil dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan, lulusan Akademi Militer tahun 1973, berjasa dalam operasi Timur Timur. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tony SB Husodo, lulusan Akademi Militer tahun 1977. Kenaikan pangkat bintang 2 kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, lulusan Akademi Militer tahun 1983, atas keberhasilan beliau dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Alvan Baharudin berhasil dalam melaksanakan operasi-operasi strategis baik dalam maupun luar negeri untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Selanjutnya, penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayani atas keberhasilan jasa-jasanya selama berdinas, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Logistik Pertahanan kepada Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari, lulusan Akabri tahun 1990. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan kepada Laksamana Madya TNI Supo Dwi Antara, lulusan Akabri tahun 1992. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Cadangan Nasional kepada Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Hadap kiri, gerak, maju, jalan, belok kanan, jalan.
Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Sunarto, Ketua Komisi Yudisial, Profesor Amzulia Rifai, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, para Kepala Badan, Kepala BIN, Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para atase pertahanan negara-negara sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di hadapan saya dan yang sedang bertugas dimanapun saudara berada, dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat ini, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, dan terutama para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang berkenan hadir. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita minta perlindungan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita. Pada hari ini kita melaksanakan upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat,
yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini. Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia, yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigada baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru.
saya telah melantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih, saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita, tapi semangat kita sudah kita buktikan, dan kita akan buktikan terus bahwa kita bangsa yang pejuang, yang tidak pernah mengenal menyerah. Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu. Ini yang saya inginkan, seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan, menjadi komandan upacara.
Terima kasih. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit. Perhatian selesai. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan, kerjakan. Kerjakan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Salam kebangsaan. Hormat senjata.
Undangan disilakan duduk kembali. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan, dan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, berkenan melaksanakan sesi foto bersama. Dimohon kepada penerima pelantikan Panglima Khusus dan pengukuhan satuan untuk maju ke depan di bawah tangga mimbar upacara. Sesi foto selesai. Gelar pasukan operasional dan kehormatan militer telah dilaksanakan, dilanjutkan demonstrasi dan defile. Laporan selesai. Laksanakan. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Lapas! Sanggur! Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya dan pasukan yang dikukuhkan dapat meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan demonstrasi. Para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjaan!
berjuang sampai titik darah penghabisan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas dari depan podium kehormatan, kita sambut TNI Prima. Hadirin yang berbahagia, diiringi dentuman ledakan dahsyat, kita sambut bersama petarung-petarung Tentara Nasional Indonesia yang akan menampilkan kemampuan bela diri taktis dan kelihayannya menggunakan berbagai senjata tradisional yang merupakan wujud kesiapan operasional satuan TNI. Demonstrasi ini menggambarkan upaya pembekalan kemampuan perorangan sebelum prajurit TNI diterjunkan dalam misi operasi gabungan maupun operasi khusus. Saat ini, tepat di hadapan hadirin sekalian, prajurit TNI dengan penuh konsentrasi memainkan senjata sumpit, lempar pisau dan kabak, serta panahan beregu. Disusul prajurit TNI lainnya yang berada di sisi belakang memainkan senjata ruyung dan golok. Selanjutnya, di sisi kiri dan kanan, prajurit tangkas TNI yang berbalut seragam hijau menampilkan gerakan lincah pencak silat militer. Pencak silat militer merupakan budaya bela diri leluhur Nusantara yang dikembangkan oleh Tentara Nasional Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia sekaligus the President of the International Pencak Silat Federation. Sejak diresmikan tanggal 23 Mei 2025, di bawah naungan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, pencak silat militer telah memiliki padepokan dan kepengurusan di seluruh wilayah di Indonesia. Mari kita alihkan pandangan ke arah Videotron. Para petarung TNI dengan penuh sigap melakukan gerakan-gerakan bela diri dengan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi, terimalah demonstrasi prajurit tangkas Tentara Nasional Indonesia. Bela diri untuk bela bangsa. Para hadirin sekalian. Ya, saudara, baru saja nanti kita saksikan bersama rangkaian upacara yang juga melantik sejumlah pejabat dan juga sejumlah posisi di tubuh TNI, termasuk tadi ada Wakil Panglima TNI yang sudah dilantik juga, saudara. Dan saat ini yang sedang berlangsung di layar kaca Anda adalah demo gabungan dari 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Sejumlah atraksi tentunya disiapkan, saudara, dan ditampilkan pada pagi hari ini. Ada baru saja tadi kita saksikan bela diri dan juga senjata tradisional serta pencak silat militer. Kemudian dilanjutkan dengan ada juga bela diri taktis antar kombatan. Ada juga, saudara, air supply, helibox dan juga LCLA, Jun Container dan juga P-Trike Lock. Melakukan manuver dengan berhadapan secara langsung. Pasukan TNI dengan kemampuan bela diri taktis melakukan perlawanan dengan pihak musuh. Beberapa personil dari kedua belah pihak jatuh berguguran. Ya, kalau kita lihat sendiri, Mas Julius yang masih bergabung di sini, jurnalis Kompas TV, sekarang yang sedang berlangsung ini sepertinya adu ketangkasan gitu ya. Kita lihat bagaimana menunjukkan prajurit kita punya ketangkasan di bidang bela diri seperti itu. Anda melihatnya seperti apa nih, Mas Julius? Nah, ini kalau ini bela diri ya, jadi mungkin pertempuran ya individu ini. Tapi kita juga tadi lihat ada fly pass. Di belakang sana, oh ini ada apa nih, Pak? Asa ya, 212 ya. Putringan. Mungkin juga nanti yang patut membanggakan, barangnya belum ada tapi sudah ada bocorannya, itu angkut berat A400 ya. Sudah ada emblemnya Indonesia, mungkin bentar lagi akan tiba di Indonesia. Kita kan pengadaan Airbus A400. Oke, kalau lebih besar daripada Super Hercules J itu. Oh, wah, luar biasa. Kalau ini yang sedang kita saksikan ini terkait logistik ya, Mas Julius ya? Iya, ini angkut ringan ya Pak itu, Pak?
Ya itu mengirimkan logistik melalui dengan pesawat udara ya. Oke. Terjun barangnya. Itu keperluannya misalnya untuk bantuan. Ya bantuan untuk melengkapi logistik pada pasukan dan juga kepada kalau bencana kemanusiaan. Jadi ini di Gaza kita juga gitu loh, kita pakai Hercules, kita deploy ini, kita betul. Nah ini kita turunkan logistik ya. Cuma lebih kecil dari Hercules ini Pak ya. Ya nanti menggunakan parasut jika aman jatuh di bawah. Ini kita lihat, kita lihat. Tepat di atas dropping zone. Kita hitung bersama. Di Gaza itu seperti ini, mendeploy bantuan logistik kepada Hercules. Tuh, atau parasut, jatuhkan barang-barang bantuan. Ya. Tetap menggunakan parasut ya Pak ya? Pasukan itu seperti ini. Dan waktu itu yang Gaza pertama sudah ya Pak, pakai Hercules kita ya. Kita rencananya juga akan mengirim. C-130 Hercules yang merupakan bagian dari tugas TNI dalam melaksanakan operasi. Jadi selain untuk pengiriman logistik ke pasukan yang mungkin sedang bertugas, sedang berperang, ini juga setidaknya juga untuk bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan. Baik di dalam maupun luar negeri juga ya Pak ya? Itu juga namanya operasi militer, tapi operasi militer selain perang. Tapi kadang-kadang operasi selain perang pun itu juga di medan konflik. Karena tidak semua konflik itu perang kan? Ya. Kalau kita punya pesawat angkut berat, itu akan penting untuk proyeksi pasukan. Kalau misalnya terjadi konflik itu ke garis depan kan, misalnya dari Pulau Jawa nih pasukannya terkonsentrasi di Jawa, ya kita harus mindahin dengan cepat. Istilahnya memproyeksi kekuatan gitu. Kita mindahin ke misalnya di Kalimantan Utara sana atau di yang mendekat ke pulau terluar. Itu pentingnya pesawat angkut. Nah ini kita lihat nih, deploy daripada itu dengan cepat segera bisa mengirimkan bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan BBM, sehingga meskipun daerah bencana terputus logistik darat atau lautnya bisa segera menggunakan sarana udara untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu dapat kita saksikan di layar Videotron, prajurit dari ketiga matra dengan sigap mengamankan seluruh CDS. Kita lihat nih, palet-paletnya ini. Bermacam-macam logistik kan nih Pak ya? Logistik, makanan, obat-obatan. Kalau ini adalah trike ya, para trike. Peralatan yang biasanya digunakan untuk olahraga dirgantara sudah dimanfaatkan oleh TNI menjadi alat bantu untuk mengangkut bantuan juga, untuk bantuan mensuplai pasukan di darat atau juga bantuan lain. Ini lihat. Oh, secara manual dilempar gitu ya Pak ya juga ya. Bisa. Ini malah sempat dijadiin senjata Pak waktu Hamas menyerang Israel kemarin. Oh iya, 7 Oktober 2024 itu. Di Sri Lanka waktu gerilyawan Tamil Elam ya. Kemudian juga di Gaza itu menggunakan ini. Ini praktis sekali ya, itu para trike itu. Kebetulan kalau yang olahraga oleh Federasi Airsport Indonesia di bawah binaan Angkatan Udara, ya kami selama ini udah melaksanakan pembinaan menggunakan trike. Bisa para motor tidak pakai roda, bisa juga menggunakan. Itu bedanya apa Pak, para motor, para trike itu? Kalau para trike itu ada rodanya, kayak duduk di semacam wahana gitu, ada roda, bisa bawa barang lebih banyak. Tapi kalau para motor hanya orang dengan motor di belakang dan menggunakan payung parafon. Oke. Kalau untuk para motor, para trike itu mungkin untuk jurnalis yang beberapa tahun lalu gitu ya, kita ke atas untuk mantau lalu lintas biasanya kalau saya tahu. Cuma sekarang dari udara itu dialihkan ke drone ya. Ya karena sudah ada drone ya Pak ya. Efisiensi dan efektivitas. Betul. Tapi tetap manusia di udara juga penting karena untuk mengambil keputusan itu berbeda dengan kita melihat di bawah. Kita perlu penting pesawat dengan orang tetap penting. Ini kita lihat nih sekarang pasukan khusus sedang kultur ya. Formasi ini sebagai bentuk antisipasi dari ancaman yang berada di sekitar. Oke. Oh, Bravo 88. 90 berarti ini Kopasgat ya? Kopasgat ya, oke. Komando Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara ini memang spesialis, seperti Special Air Service ya, atau GSG 9. Jadi untuk terorisme, perebutan pangkalan, menyiapkan pangkalan, dan untuk bahkan mereka bisa
bisa mengoperasikan pangkalan udara, karena pangkalan udara itu penting sekali. Zaman sekarang di perang modern itu pangkalan udara tengah menempa diri melalui latihan keras dan tidak mengenal waktu. Spesialis yang spesialis ini Pak, karena merebut pangkalan. Jadi dia harus bisa mengoperasikan dia bisa jadi pangkalan air traffic controller, dia bisa jadi mengisi bahan bakar, dia bisa merunning sebuah pangkalan sehingga pesawat. Satuan pasukan khusus lain nggak punya yang spek ini. Karena dia juga punya kemampuan teknis. Ya, tadi pesawat, operasi pangkalan. Makanya pasukan gerak cepat ini sebagai ujung tombak kita pada saat perebutan Irian Barat, karena semua dari Sampung Kopassus lainnya, tapi yang utama adalah pasukan gerak cepat Angkatan Udara. Oke, baik. Nanti kita akan saksikan kembali, saudara, bagaimana demo gabungan yang ada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Tapi jangan beranjak, tetap bersama kami di Breaking News. Kami akan kembali usai jeda. Nasional Indonesia, TNI Prima. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Makan apa, Pak? Gigi palsuku. Mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diseru. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Anda masih bersama kami di Breaking News, saudara. Kalau kita lihat di layar kaca ini, demo gabungan masih terus dilakukan gitu ya. Kita lihat bersama-sama bagaimana pasukan kita menjalankan fungsinya. Kalau ini berarti masih yang tadi Pak ya, pasukan yang tadi Pak? Bravo 90. Bravo gabungan ini, pasukan khusus TNI. Pasukan khusus TNI berarti dari Matra, semua Matra nih Pak? Semua Matra. Oke, tadi kebetulan kalau misalnya dari AU ada Bravo 90 Kopasgat ya Pak ya? Kopasgat. Berarti ini gabungan sama Kopassus dan Denjaka dari Marin. Oke. Nah di sini kan mereka tentunya dari 3 matra yang berbeda kemudian bergabung menjadi satu, menjalankan fungsinya masing-masing. Nah ketika kita melihat peran dari masing-masing matra ini Pak, kalau misalnya kita lihat di demo ini, itu mereka fokus kemana masing-masing? Misalnya dari Kopasgat fokus untuk mengamankan apa misalnya, atau yang darat kenapa? Apa yang mereka lakukan? Basically mereka adalah infanteri ya. Namun mereka punya kekasan masing-masing sesuai dengan matranya. Nah, kita bisa lihat di sini ini gabungan dari beberapa angkatan dan
Ini contohnya ini ada seperti pembebasan sandera ya kelihatan. Mereka tentu mau memamerkan bagian yang penting kecepatan mereka dalam ini dari Angkatan Laut ya, mungkin dari Denjak. Bisa lihat bagaimana mereka dengan cepat. Wah, luar biasa tuh. Ini demonya orang pembakar nih. Hadirin yang berbahagia. Oke, keunggulan masing-masing dari mereka ini kemudian tadi Anda sampaikan bagaimana Pak? Terbakar api di sekujur tubuhnya, berlari terhuyung menjauh. Ya masing-masing tentu dalam satu persamaannya mereka harus gerak cepat. Dengan cepat mereka menyelesaikan tugasnya. Nah, kita bisa lihat ini dari marinir untuk bantu untuk mengamankan situasi ini. Yang perlu diamankan dari kemungkinan jadi tumpuan lawan. Sebagai pertanda dimulainya operasi darat gabungan Tentara Nasional Operasi darat gabungan. Operasi darat gabungan yang mana di sana AL juga berperan di sana ya Pak ya. Angkatan Laut dalam hal ini Marin membuat tumpuan darat. Tumpuan di pantai kemudian masuk dan ini dari Apache dari Angkatan Penerbang Angkatan Darat. Sementara itu kita saksikan di layar Videotron. Ini kalau dari helikopternya atau generasi terkini lah untuk helikopter tempur ya. Mampu bertempur siang dan malam menggunakan alat serta rudal-rudal terkini. Dua helikopter tempur Apache bersiap melatih garis serang. Helikopter tempur ya ini ya berarti ya. Marinir masuk di backup sama heli Apache-nya. Nah, ini masuk. Sementara di atas itu pesawat tempur mengorbit untuk membuat keunggulan di udara. Karena tanpa keunggulan di udara, air superiority atau supremacy, tidak mungkin dibawa bebas seperti ini. Memastikan bahwa ancaman dari udara ataupun dari jauh sudah bebas, sehingga semua bisa bergerak, bisa menghancurkan musuh di bawah. Oke. Jadi keunggulan udara itu mutlak, zaman sekarang tidak ada. Tanpa keunggulan udara itu nggak akan mungkin sudah. Karena di udara ancamannya lagi-lagi. Ya, dari udara kita bisa melihat ancaman dan kita menghancurkan ancaman. Sehingga kalau udara bebas dari ancaman lawan, kita bisa bebas bergerak di bawah. Betul. Pemadam kebakaran dan perlengkapan lainnya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, di sisi lain kita saksikan bersama datang dari sebelah kiri podium helikopter Bell 412 Tentara Nasional Indonesia bersiap untuk melaksanakan manuver waterbombing dan kebakaran hutan kan? Ya, waterbombing untuk memadamkan kebakaran. Karena TNI kan tugasnya apa ya, selain pertahanan, selain pengamanan juga punya tugas-tugas membantu masyarakat dalam kebakaran hutan, gempa bumi, terus SAR orang hilang, atau kapal tenggelam, itu udah menjadi tugas TNI. Operasi militer non perang ya Pak ya? Kebakaran. Oke. dapat hadirin saksikan. Kalau ini tadi ini pakai helikopter dari Angkatan Darat. Darat ini Pak ya? Oke. Disusul dua helikopter Tentara Nasional Indonesia di belakangnya. Helikopter Fennec AS-550 dan NAS-332 Super Puma akan melaksanakan manuver Super Puma dari Angkatan yang dapat Udara. hadirin Super Puma dari saksikan Angkatan layar Udara. Videotron dengan menggunakan teknik sling load operation. Tapi berarti sekarang TNI itu berperang tidak dalam angkatan, tapi udah gabungan. Memang harusnya demikian, gabungan. Karena dengan gabungan itu setiap sisi kekurangan akan ditutupi. Jadi memang kita sekarang berperang tidak dalam perangkatan, tapi dalam gabungan. Oke. Lagi-lagi ancaman tidak hanya di satu sisi saja, tidak hanya di darat, di laut, udara, tapi secara bersama-sama. Ya, karena dengan gabungan maka kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki dan bisa dengan cepat bisa mendapatkan unggulan. Hadirin sekalian. Let's say kalau misalnya Angkatan Laut, tadi kalau Anda sampaikan di break gitu ya Pak ya, mereka harus menjaga dulu berapa kilometer misalnya dari bibir pantai sebelum misalnya ada ancaman masuk. Seperti halnya operasi pendaratan mengerebut suatu pulau ya, itu akan marinir akan setelah dia pantai dibersihkan dari udara dan dari tembakan laut dan dari tembakan udara. Setelah itu nanti marinir mendarat langsung buat tumpuan pantai dan menyiapkan
daerah itu aman, jangan sampai terganggu artileri yang lain. Sementara di atas pesawat akan melindungi, pantai juga melindungi, tapi dia akan membebaskan suatu dengan jarak tertentu, baru pasukan berikutnya akan nyusul, baik yang pasukan tempur atau pasukan administrasi, pasukan mendukung akan masuk, tapi marinir akan mengamankan sampai masuk sesuai dengan ancaman artileri. Nah, zaman sekarang tentu aja tidak bisa hanya orang saja, tapi juga jelas drone jalan ini. Tidak ada sekarang pasukan darat yang maju ke depan tanpa dukungan informasi dari drone dan dukungan tempur dengan drone. Itu udah mutlak itu, jadi tawar. Hadirin yang kami hormati, kapal perang biasanya ngasih tembakan pendahuluan dulu. Misalnya mau mengarah ke membersihkan pantai dari lawan, dari gangguan. Setelah kendaraan tangkis maung berhasil diturunkan oleh dari dari bahan peledak ranjau harus dibersihkan. Kalau ranjau mungkin ranahnya Angkatan Darat nih Pak, atau ketika mereka ranjau laut dulu, ranjau darat. Ranjau darat, oke. Kalau ranjau udara belum ada. Ya. Belum ada, jangan sampai ada. Yang ada pertahanan udara lawan. Oke. Itu harus diwaspadai itu. Jinjing itu bahaya juga. Bayangin helikopter kita terbang di situ dihajar oleh, makanya harus diamankan, dibersihkan semua. Betul. Nah itu peran dari mata di udara penting. Selain pesawat yang penghancur pesawat tempur, pesawat pembom, ada juga mata di udara berupa pengintai udara. Pengintai udara itu bisa berawak, tidak berawak. Yang berawak ya pasti pesawat-pesawat pengintai ya. Dan yang tidak berawak juga pengintai tidak berawak. Itu penting. Kalau tidak berawak itu bisa berfungsi lebih lama daripada yang berawak. Karena dengan berawak dia punya keterbatasan kemampuan manusianya. Kalau tanpa awak nggak ada masalah. Toh orangnya di bawah gitu. Itu penting. Itu udah nggak bisa ditawar tuh zaman sekarang. Perlu diketahui bahwa tenda serbaguna berupa dapur lapangan yang berada di hadapan hadirin sekalian. Ya dengan perkembangan sekarang gitu ya Pak ya, dengan adanya drone itu jadi pokok gitu ya. Jadi kalau dulu nggak ada drone is okay gitu. Sekarang ketika lawan kita menggunakan itu berarti mata di udara penting. Air power itu udah bukan hanya berawak tapi tidak berawak. Udah semua tentara di dunia itu seperti itu. Sudah. Oke. Ini kalau mungkin ini pendaratan Hercules ini. Selanjutnya telah Daratan Hercules. pintu pesawat C-130 Hercules. Oh iya betul. Pasukan lintas udara bersiap melaksanakan operasi lintas udara. Nanti dari Kopasgat akan menjadi pengatur ini, jadi jam master. Nanti yang terjun adalah dari Angkatan Darat mungkin, atau gabungan ya, darat, laut dan udara. Exit. Peterjun keluar satu persatu dari pintu kiri dan kanan pesawat. Bayangkan mereka ini adalah para pemuda seluruh Indonesia, dari kota-kota, dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari pelosok ini, semua direkrut oleh TNI, dilatih, dididik, dirubah menjadi prajurit-prajurit penjaga Nusantara. Luar biasa ya Pak. Ini mereka orang-orang biasa yang dilatih, dididik untuk berjuang untuk negerinya, siap untuk menjaga negeri. Dari yang tidak tahu apa-apa, tahu cara lompat dari banyak pemuda-pemuda polos yang tidak tahu nyetir mobil, mungkin tidak punya motor, mungkin hanya tamatan SMA biasa, tapi mereka dirubah menjadi profesional-profesional, pengguna senjata, menggunakan alat sistem dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana mereka akhirnya menjadi prajurit-prajurit tangguh membela nusa dan bangsa. Tapi hebatnya ini Pak, sebetulnya TNI waktu Republik baru berumur 10 tahunan itu, jadi tahun 50-an kan ada pemberontakan PRRI ya. Jadi mereka sudah operasi gabungan sebetulnya yang dilakukan oleh Jenderal Yani itu ya, komandannya. Sudah. Jadi ada operasi linut segala seperti ini sebetulnya yang dilakukan oleh TNI. Padahal masih baru ya. Pada era itu para pimpinan kita yang masih muda-muda itu ternyata mereka juga lulusan daripada sekolah-sekolah terbaik di dunia, di Amerika, berangkat ke Eropa, ada belakangan ada yang ke Rusia. Jadi mereka sudah mengadopsi ini. Dan tantangan ancaman saat itu tidak seberat sekarang, sehingga membuat operasi gabungan saat itu masih oke lah. Tapi makin lama makin sekarang kan tentu tantangan makin berat dan harus menggunakan tantangannya makin besar. Jadi kita TNI itu sudah
nggak asing dengan operasi semacam kita akan saksikan bersama. Karena republik ini serbuan itu regu komando tidak bisa berdiri tanpa kekuatan militer yang kuat yang memastikan semuanya patuh pada kedaulatan kita, semua memastikan patuh pada satu negara, satu bangsa. Memang militer itu adalah satu kekuatan, satu instrumen nasional yang harus dimiliki, yang tidak bisa tidak. Karena tanpa itu maka instrumen yang lain tidak akan bisa untuk digunakan negosiasi tanpa kekuatan backing militer di belakang. Oke, walaupun itu misalnya itu adalah pilihan terakhir kita gitu ya, perang adalah pilihan terakhir gitu. Dunia ini kalau orang realis bilang adalah dunia yang anarkis. Tidak ada badan dunia ataupun pimpinan kita yang ngatur kalau negara lain harus diselesaikan oleh negara itu sendiri dan hanya bisa diselesaikan kalau kita kuat, militer kita kuat, kalau ekonomi kita kuat, kalau dan bidang lain kuat. Dengan itu kita bisa memaksa yang lain untuk tidak menekan kita. Oke. Atau malah kalau kita kuat kita bisa gunakan untuk menekan pihak lain. Tapi tidak ada bisa menggantungkan hanya karena hubungan baik nanti dia akan baik, tidak. Hubungan baik hanya terjaga kalau kita kuat. Itu udah ada giumnya. Oke. Jadi kan banyak yang masyarakat, tadi Pak Prabowo juga sempat bilang bukan berarti kita tidak ada ancaman, kemudian kita tidak siap dengan militer kita, tapi justru ketika kita tidak punya ancaman, itulah kesempatan kita untuk bisa memperkuat militer kita. Karena persaingan antar bangsa, antar negara itu tidak hanya di bidang militer. Tapi tanpa kekuatan militer, maka persaingan bidang lain tidak akan punya gizi. Karena negosiasi itu harus memiliki backing militer yang kuat. Karena pada akhirnya begitu ada konflik, maka militer atau perang adalah satu cara sah untuk menyelesaikan konflik. Dan kalau kita terpaksa menggunakan alat militer untuk menyelesaikan konflik, kita harus bisa, minimal kita bisa menghentikan serangan musuh, atau kalau bisa kita mengalahkan lawan, sehingga di bidang diplomasi, bidang negosiasi yang lain kita bisa tetap tidak dirugikan kepentingan nasional. Nah inilah tujuan kita gitu ya, untuk mungkin dari Pak Prabowo juga memekarkan TNI dengan banyak sekali kemudian ada kodam baru, ada kode RL baru gitu ya. Upaya salah satunya untuk memperkuat militer kita juga nih, Pak. Memperkuat sistem pertahanan kita. Namun tentunya seperti dibilang oleh Pak Yunus tadi, tentu harus mengacu pada suatu kerangka yang jelas ya. Sama tadi saya sudah bicara soal doktrin keamanan nasional kita harus jelas, dibikin oleh suatu Dewan Keamanan Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Ingat, keamanan nasional itu adalah keamanan garis besar, meliputi di bawahnya keamanan pertahanan sendiri, keamanan diplomasi, keamanan transportasi, energi, keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan ketertiban masyarakat. Itu dirangkum dalam suatu Dewan Keamanan Nasional dan akan menggariskan strategi keamanan nasional kita dalam kurun waktu. Di bawahnya ada strategi pertahanan atau segi pertahanan nasional. Ada strategi ekonomi, strategi transportasi, untuk mendukung tadi. Nah, dari berdasarkan strategi itu, maka strategi pertahanan nasional ini akan disusun suatu buku putih. Buku putih pertahanan akan bicara soal ancaman kita ke depan apa, kemudian inilah bentuk struktur pertahanan kita, baik pertahanan yang sipil dan militer, kemudian struktur pertahanan itu akan mengacu pada bentuk organisasi, kemudian alutsista yang dibeli, dan sistem-sistem lainnya yang akan mengacu. Nah, jadi kita pengadaan, pembelian, atau pembentukan struktur baru harus mengacu pada buku putih. Maka sekarang yang paling penting daripada pemerintahan sekarang adalah segera menyusun buku putih berdasarkan arahan daripada doktrin keamanan nasional kita apa. Nah, doktrin keamanan nasional itu adalah negara itu. Nah, untuk itu juga yang perlu disusun oleh pemerintah sekarang adalah suatu Dewan Keamanan Nasional. Karena Dewan Pertahanan Nasional itu hanya bisa mengacu pada keamanan nasionalnya. Nggak bisa menerjemahkan sini, nggak bisa. Nah, keamanan nasional ini harus kita bikin ini. Ini penting nih. Kalau kita mau kuat ke depan, kalau kita mau siap ke depan, mau bersaing di dunia internasional menjadi negara besar, ingat, tahun 2045 Indonesia akan jadi negara keempat terbesar di dunia untuk GDP PP, Gross Domestic Product, Purchasing Power Parity. Kita akan nomor 4. Kita negara besar itu juga harus memiliki jelas keinginan membuat apa.
apa ancaman, apa tantangan, apa tujuan nasional. Itu yang harus segera disusun oleh pemerintah kita sekarang. Kalau Mas Julius, kalau melihatnya seperti apa nih? Kita kan sudah ada nih hari ini kita masih menyaksikan bersama-sama satuan-satuan baru ada. Kemudian kita lihat ada kalau misalnya kita lihat beberapa batalion baru juga kemudian terbentuk mungkin dengan buku putih yang berapa tahun lalu gitu yang kita punya. Kira-kira kalau misalnya seperti ini, perlu nggak kita, ini kan sudah terlanjur nih dalam tanda kutip, sudah ditetapkan untuk hari ini gitu ya. Kemudian buku putih ke depannya harus seperti apa? Menyesuaikan dengan yang ada sekarang atau ke depannya lagi seperti apa gitu Mas Julius? Bisa jadi dari buku putih yang lama itu masih ada potensi ancaman yang masih relevan dari misalnya kayak Laut Cina Selatan gitu ya. Konflik di sana, stabilitas di sana, terus kemudian kita harus juga agak lebih keluar lagi ke kawasan gitu ya, area kawasan ini. Terus kemudian di Asia Tenggara sendiri kan baru saja terjadi ternyata Kamboja sama Thailand. Terus kemudian ada konflik-konflik di antara negara ASEAN sendiri, Vietnam, Malaysia terkait perbatasan. Nah ini kan sudah di depan mata. Terus kemudian di kawasan Asia Pasifiknya ada AUKUS yang perlu kita antisipasi lah gitu. Ternyata misalnya Malaysia pun, Singapura pun juga pasti akan melihat kita. Tetangga-tetangga kita juga akan melihat kita pembangunan posturnya seperti apa. Nah terus kemudian juga melihat lagi ada perubahan mode perang di luar sana, di Ukraina dan sebagainya. Walaupun ada penggunaan tentara konvensional, tapi ada perubahan teknologi di sana. Perang drone dan sebagainya. Ada perang balistik kemarin di Iran Israel misalnya yang ternyata modenya keunggulan udara dibalas dengan keunggulan roket gitu ya, keunggulan balistik. Nah itu perlu dicermati. Berarti ada situasi konflik yang berubah, baik tata perangnya, pengaturan perangnya, penggunaan alutsistanya berubah. Mungkin tadi seperti yang didemonstrasikan tadi mungkin nggak sampai seperti itu nanti kalau terjadi perang gitu. Karena mungkin yang dipakai, yang diunggulkan adalah superioritas udara. Jadi perangnya terbatas, kayak India sama Pakistan kemarin lah. Kan nggak sampai nyebrang ke wilayah masing-masing gitu. Menyerang terbatas gitu. Pertempurannya terbatas gitu. Mungkin sifatnya seperti itu. Nah itu berarti harus disesuaikan buku putihnya, potensi ancamannya, dan arah kebijakannya nanti. Nah posturnya harus mengikuti, mau nggak mau gitu. Elemen kekuatan apa yang diperkuat, kemampuan operasi apa yang harus diperkuat, dan gelar kekuatannya seperti apa. Yang harus di-match-kan, harus di-adjust sesuai dengan potensi ancaman ke depan. Oke, lagi-lagi anggarannya, kalau kita ngomongin tadi sebelum beberapa saat lalu juga kita bicara soal anggaran gitu ya, Mas Julius ya, yang kita mungkin sekarang rata-rata rasio antara anggaran kita dengan PDB itu 0,7-an gitu ya, 0,7, 0,8 gitu. Dengan kemampuan ekonomi kita yang sekarang mungkin sedang tertekan gitu, pertumbuhan ekonomi dibilang tumbuh 5,sekian% gitu. Tapi gimana nih kalau kita juga kita butuh anggaran banyak untuk nambah alutsista misalnya, tapi kita tidak punya anggaran sebesar itu. Nah makanya kita harus benar-benar fokus, skala prioritas harus ditentukan lebih cermat lagi. Nah itu perlunya arah kebijakan diformulasikan, jangan sampai kita membuat postur yang tidak bisa menjawab tantangan ke depan. Takutnya perangnya nggak seperti itu gitu. Tadi trennya di dunia kan ternyata Israel menyerang Iran dengan menggunakan pesawat. Dia tidak pakai kekuatan darat. Gitu. Sementara Iran membalasnya dengan kekuatan balistik. Dia juga mengirim tentara ke Israel misalnya seperti itu kan. Jadi perangnya mungkin harus bisa diantisipasi supaya formulasinya antara postur, ancaman dan arah kebijakannya sesuai gitu.
Jangan sampai meleset. Kalau meleset percuma dong gitu kan. Oke, saya mau ke Pak Agung lagi. Pak Agung, kalau Anda melihat mungkin di wilayah Asia Tenggara sekarang, Indonesia seperti apa nih? Apalagi ada konflik di negara tetangga kita yang baru-baru ini terjadi. Seperti apa Anda melihat ancaman ataupun potensi ke depannya untuk wilayah Indonesia khususnya di Asia Tenggara? Alhamdulillah di Asia Tenggara, Indonesia adalah tetap negara yang terkuat di Asia Tenggara. Namun terkuat itu dalam segi kuantitas. Dalam segi kualitas ya bagus dan kuat. Tapi ada negara lain di tetangga yang secara kuantitas mungkin tidak seperti itu, tapi secara kualitas barang-barangnya juga kuat. Nah, kita tidak boleh ketinggalan dari mereka. Tetap kita harus memiliki alutsista yang secara kualitas juga bagus. Meskipun juga kita juga alutsista yang tidak terlalu canggih, tapi banyak karena kuantitas itu memiliki kualitas tertentu. Sehingga kita bisa menggelar secara merata, bukan secara lengkap di seluruh Indonesia, hingga punya efek deteren, tapi juga kita punya kemampuan alutsista pemukul yang canggih, di samping kemampuan pertahanan yang canggih, tapi juga harus di tempat-tempat yang kosong juga ada alutsista lain yang tidak secanggih tapi tetap menjadi deteren. Itu penting. Jadi kita secara kualitas kita kurang, secara kuantitas kurang, tetapi musuh kita tetap yang salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berupa prajurit-prajurit mulai daripada tingkat Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi, itu harus well knowledge, well informed. Mereka harus diberi pelatihan yang cukup, training sebagai militer, dan training yang lain yang mendukung cara pengambilan keputusan efektif, efisien. Karena pada akhirnya perang ataupun bisnis perang ataupun bisnis dagang apapun itu sama-sama semua manajemen, itu ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen yang baik akan membuat lebih efisien dan aktivitas dalam melaksanakan tugas apapun. Nah, itu perlu ditingkatkan. Jadi tentara kita atau pasukan kita atau prajurit kita harus banyak diberi kesempatan untuk belajar. Nah, zaman sekarang belajar itu kan dua macam, belajar langsung di kelas atau belajar jadi perbanyak belajar di kelas, perbanyak dikirim keluar untuk belajar negara lain, juga mungkin peningkatan belajar secara online ya, jarak jauh. Jadi semuanya wajib mendapatkan penambahan pengetahuan agar mereka bisa catch up dengan teknologi, catch up dengan perkembangan terkini, sehingga pada saat ini harus bergerak dengan ritme yang baru lebih cepat, mereka sudah siap untuk itu. Dan yang kedua, kemenangan itu sekarang tidak dilihat dari jumlah berapa yang mati, berapa yang hancur, tapi juga persepsi. Nah, jadi prajurit kita dalam perangan juga harus berpikir tidak hanya dalam skala perang yang secara konvensional, tapi juga perang informasi itu harus dimenangkan. Kemudian perang cyber juga harus dikuasai. Dan kalau perang cyber itu tidak ada orang yang megang senjata, menembak atau menjatuhkan bom. Itu bomnya itu lebih mematikan karena dengan perang cyber lawan tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita tidak bisa bertahan dalam perang cyber, kita tahunya nggak bisa ngapa-ngapain karena komando kendali kita nggak bisa kita kendalikan. Itu adalah perang-perang lain. Mungkin di masa depan kita harus membentuk angkatan cyber sendiri. Sampai angkatan darat, laut, udara, juga yang penting adalah ruang angkasa dan cyber. Karena cyber dan ruang angkasa beririsan. Karena sebagian dari senjata sekarang di ruang angkasa, hypersonic, kemudian satelit. Nah, jadi menurut saya, maka angkatan udara kita harus menjadi angkatan udara, dirgantara, dan angkasa. Ditambah juga dengan cyber. Di negara lain itu mereka memiliki angkatan ruang angkasa sendiri, dan cyber itu biasanya dengan angkatan udara itu jadi satu ini. Karena memang itu satu domain itu. Udara, ruang angkasa, cyber itu satu domain, satu keluarga besar pertahanan untuk mendapatkan keunggulan di cyber dan keunggulan di udara dan keunggulan di ruang angkasa. Jadi kita harus punya superiority di udara, ruang angkasa, dan cyber di samping darat dan laut.
Oke, selain tadi kita ngomong kita butuh alutsista yang unggul, SDM kita juga harus diperbaiki, harus kita tingkatkan lagi skillnya. Lagi-lagi kita butuh menjawab tantangan baru tadi ya. Ada satu lagi, industri pertahanan. Industri pertahanan baik yang milik pemerintah, BUMN ataupun industri pertahanan swasta harus didukung. Oke. Beberapa industri pertahanan swasta sudah mencapai level yang tinggi, bahkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan dari negara lain. Itu harus kita rangkul, jangan sampai negara lain. Tapi juga negara lain tuh banyak menggunakan sumber daya manusia Indonesia loh. Nah itu harus kita rangkul, kita beri fasilitas, kita wadahi, dan kita biarkan industri ini menjadi unggul. Jadi kita biasakan juga selain beli barang mahal dari luar, barang negeri kita beli juga. Harus itu. Kita paksa mereka untuk produksi barang yang bagus, kita beli. Nah, tanpa adanya kontrak, tidak mungkin ada pembuatan alat-alat alutsista, tidak mungkin ada research and development atau lead bank. Ya harus dibeli agar mereka memiliki insentif untuk bisa membesarkan industri dalam negeri itu. Swasta ini perlu perhatian pada pemerintah kita. Industri pertahanan swasta yang mampu memproduksi ini harus didukung, harus harus diberi modal dan diberi dana untuk riset dan dibeli. Kalau di Amerika atau di negara lain ya, perusahaan-perusahaan itu diberikan dana riset setelah jadi, nanti mereka akan diadu mana yang bagus, habis itu dibeli kontrak. Di Indonesia kan tidak. Nah, sebaiknya kita beri juga dana riset untuk mengembangkan sesuatu, mengembangkan pesawat tempur, mengembangkan satelit. Habis itu dari situ, bila udah jadi, nanti kita baru berikan kontrak. Jadi tidak hanya berikan kontrak, riset sendiri, wah nggak mampu tuh. Mengejar dengan dana sendiri nggak mungkin mampu mengejar teknologi tinggi. Karena riset, lagi-lagi riset itu butuh dana yang luar biasa, dan untuk membuat sesuatu yang luar biasa kita butuh riset gitu kan. Diberi akses juga, contohnya swasta mampu mendapat akses untuk bisa mengkopi pesawat tempur kita, mengkopi mesin pesawat kita, nggak apa-apa. Memang harus demikian. Karena swasta itu menurut teorinya pasti lebih efisien daripada yang tidak swasta. Karena mereka juga mengutamakan untung rugi, efisiensi di sana. Baik, kita akan bahas lagi saudara setelah breaking news usai jeda saat ini. Tetap kembali bersama kami nanti. Maupun udara lawan darat atau air to ground yang dapat hadirin saksikan di layar Videotron dan bersiap. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Baru, Indomie Nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie Nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Hari ini hajatan dari Tentara Nasional Indonesia di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Tadi kita saksikan bersama-sama ada demo gabungan yang dilakukan oleh
pasukan dari 3 matra, baik TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Bagaimana alutsista kita juga tadi ditampilkan seperti apa, mulai dari logistik, kemudian helikopter perang, sampai tadi kita lihat juga pasukan-pasukan kita menyerang menggunakan senjata secara gabungan gitu ya, tidak hanya masing-masing matra. Nah, saya akan kembali mengajak Anda, saudara, menyaksikan di layar kaca kita mengenang bersama-sama kemudian prajurit-prajurit TNI kita yang kemudian memiliki jasa yang luar biasa untuk negara kita. Ini menunjukkan tidak hanya bagaimana kita melihat ke depan, saudara, tapi bagaimana kita juga melihat ke belakang, melihat bagaimana perjuangan prajurit-prajurit kita di masa lampau, bagaimana kemudian jasanya, perjuangannya, tentunya menjadi cerminan bagi diri kita untuk bisa melihat kembali ke depan. Dan saudara masih bergabung bersama kami juga di studio, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Kadispen AU 2023, kemudian juga Mas Julius Suman, jurnalis Kompas TV. Kita tadi sempat terjeda break sejenak terkait dengan bagaimana industri pertahanan gitu ya, terutama mungkin di Indonesia. Saya mau ke Mas Julius. Mas Julius, kalau Anda melihat ekosistem di Indonesia, industri pertahanan kita, jika dibandingkan luar negeri seperti apa sih, Mas Julius? Sebetulnya sudah di dalam negeri sudah terbilang cukup maju ya. Ada beberapa produsen lokal yang sudah bisa membuat rantis, membuat bahkan HUD display F-16 tuh ada juga swasta tuh yang bikin di sini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan di Eropa misalnya, memang jauh jadinya. Karena mereka membuat ekosistem industri pertahanan itu sistematis. Sistematis maksudnya begini, mereka antisipasi supaya kalau terjadi konflik, kalau satu sistem senjata dibangun di satu tempat saja tentu akan bahaya gitu ya. Kalau itu diserang ya tidak bisa bikin lagi, sementara perang berlanjut gitu, nggak bisa. Nah, kalau di Prancis, saya waktu itu ke pabriknya Nexter, dia sebar untuk sistem senjata seperti Caesar itu dibikin truknya di Rouen, terus kemudian sistem meriamnya dibikin di kota lain lagi, di pelosok Prancis, tidak dibikin di kota-kota besar Prancis, tidak, justru di pelosok, terus kemudian sistemnya itu digabung truknya dengan meriamnya gitu ya, howitzer-nya. Nah, bagi satu senjata seperti Caesar kan terdiri dari banyak ribuan komponen ya, ribuan spare part. Nah, itu tidak dibikin oleh pabrikan Nexter sendiri, tapi itu melibatkan rantai pasok sedemikian rupa dengan perusahaan-perusahaan Prancis sendiri, di perusahaan-perusahaan yang ada di Prancis maupun yang di Eropa. Kan dia kerjasama sama Jerman. Dia ngambil pasokannya komponen-komponen tersebut dari banyak tempat. Nah, suppliernya banyak, sebagian di antaranya adalah UMKM. Jadi UMKM ini bukan PT besar gitu ya, tapi UMKM yang dia bisa menyuplai misalnya selongsong untuk kaliber tertentu, amunisinya Nexter, diawasi dengan ketat dengan spek standar Kementerian Pertahanan Prancis. Oke. Jadi itu juga bidding terbuka gitu ya, walaupun ini sektor pertahanan tapi aksesnya bisa diakses oleh UMKM Prancis, tapi tentu dengan ketentuan kerahasiaan tertentu ya. Nggak sembarangan juga bisa, mungkin ada pihak luar yang bisa pesen ke UMKM tersebut, enggak. Jadi ini speknya khusus, tapi yang paling penting di sisi itu adalah ekosistemnya terbangun, jadi tidak hanya terpusat di BUMN pertahanannya Prancis, tapi tersebar, produksinya tersebar di seantero Prancis, bahkan di negara-negara, dia punya pabrik-pabrik di Belgia dan di Jerman dan nyebar gitu di Eropa. Terus kemudian suppliernya, bagian dari rantai pasok itu melibatkan banyak UMKM. Dan yang menarik, saya di satu tempat di sentra produksinya Nexter itu, satu kota itu melibatkan ini Pak,
penduduk lokal, Pak. Jadi karyawannya penduduk lokal. Tapi nuansanya seperti sebuah kompleks industri dan militer gitu gabungan. Jadi nggak semua orang juga bisa masuk kalau sudah masuk pabriknya. Tapi pekerjanya adalah sebagian warga setempat. Jadi nanti dia ya kotanya kayak kota biasa aja. Tapi diam-diam mereka bikin. Betul. Nah, ekosistem ini dengan sendirinya terbangun. Begitu perang Ukraina terjadi, Presiden Macron itu bilang, dia sempat mengistilahkan dengan Prancis siap untuk ekonomi perang. Jadi dia intinya kalau perang sampai berkecamuk bisa bereskalasi lebih parah lagi, lebih hebat lagi, dia siap mengkonversi industri Prancis menjadi ekonomi pertahanan. Harus bisa mengkonversi kekuatan yang tadinya mungkin yang skalanya bisa diperbesar untuk mengakomodasi kebutuhan perang, atau bahkan kalau kita niru Jepang sama Korsel, itu produsen-produsen Mitsubishi dan sebagainya itu dia bisa memproduksi kapal laut, kapal tempur kan, kayak Mitsubishi kan, bikin apa itu ke LHD-nya Jepang. Ini yang menarik ya, ekonomi pertahanan di mana kita di satu sisi mengembangkan ekonomi, masyarakat terlibat, masyarakat mendapatkan hasil. Dan harus bisa dikonversi ya industrinya ya. Kalau terjadi perang, ini pengalaman Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, itu bisa mengkonversi industri, katakanlah sipilnya, bisa menjadi konversi industri militer ketika dibutuhkan dengan cepat. Jadi makanya Amerika Serikat bisa unggul di Perang Dunia karena suplai kapal perangnya dan bisa produksi lebih cepat daripada Jerman. Dari segi ekonomi kemudian menang, dalam tanda kutip, dari pertahanan juga mereka juga terbantu. Baik, Mas Juju, kita sebelum nanti ke Pak Agung, saya mau sapa dulu rekan kami, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, yang saat ini ada di Bandung, Jawa Barat bersama juru kamera Ricky Sultana. Nanda, seperti apa kondisi saat ini di sana saat demo gabungan, kemudian bagaimana antusiasme masyarakat di sana? Baik, kami akan coba memperbaiki hubungan koneksi telepon dan juga koneksi kami bersama dengan Nanda Aprilia, saudara. Kemudian kita kembali saksikan di layar kaca. Masih berlangsung, saat ini yang akan berlangsung adalah defile dari para taruna. Bukan hanya taruna. Dan juga ada pasukan-pasukan ya, dari pasukan-pasukan. Dari semua pasukan juga nanti akan sama-sama melakukan defile di sana. Termasuk juga pasukan mungkin dari batalion-batalion baru nih ya Pak ya, kalau kita lihat nanti ya. Oke, sembari kita akan sapa rekan kami Nanda Aprilia. Nanda sudah bisa mendengar suara kami di studio? Nanda, silakan Nanda. Bagaimana ya, kami mendengar walau memang agak sedikit delay di sini. Situasi saat ini laporan komandan bagaimana karena baru saja selesai beberapa rangkaian. Tadi kita melihat demonstrasi dipersembahkan oleh para prajurit dari TNI 3 Matra yang sangat luar biasa, dan juga antusias dari masyarakat sekitar juga terasa sekali di sini di Pusdiklat Kopassus di Batu Jajar. Bagaimana tadi ada beberapa penampilan yang saya kutip, beberapa diantaranya seperti flypass pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU Rider Flight. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang prosesi apa yang saat ini sedang berlangsung. Ini tampaknya akan ada penghargaan penghormatan kembali karena tadi beberapa menit yang lalu ini baru saja dipaparkan profiling dari para tokoh-tokoh yang menerima penganugerahan kehormatan yang diberikan pada hari ini. Penghormatan militer pada siang hari ini akan diakhiri dengan defile pasukan TNI. Siap. Presiden Prabowo bersama dengan jajaran saat ini tengah berdiri untuk kemudian menyambut pasukan defile dari berbagai matra TNI yang saat ini akan melintas untuk kemudian menyapa Presiden Prabowo Subianto. Tapi setidaknya bagaimana kita akan lihat nanti bagaimana. Tapi yang jelas melihat jalannya pelaksanaan hari ini,
pemberian penghormatan, penganugerahan kepada beberapa tokoh-tokoh yang juga berjasa untuk negara atas apa yang sudah dilakukan. Kita akan lihat pasukan defile yang saat ini yang hendak melintas, yang akan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadirin yang berbahagia, mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama. Saat ini sipil tapi bisa dipilih nggak jadi tentara gitu. Padahal kan Unhan nggak begitu. Baik, terima kasih Nanda Aprilia dan juga juru kamera Ricky Sultana yang juga melaporkan secara langsung bagaimana situasi terkini di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sama-sama kita saksikan di layar kaca, ini adalah defile dari pasukan TNI. Ada 3 matra di sana yang terlibat tentunya. Tidak hanya pasukan TNI saja saudara, ada juga nanti pasukan, maksud kami ada juga nanti barisan drum band SMA Taruna Nusantara, kemudian ada juga dari IPDN Jatinangor Sumedang, dari Unhan juga saudara, nanti juga akan kita saksikan bersama. Genderang suling Cangka Bratya Wiratama adalah tradisi turun-temurun yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan kadet mahasiswa, mulai dari loyalitas, hierarki, dan kedisiplinan. Cangka Bratya Wiratama memiliki peran penting dalam berbagai acara resmi di Unhan RI dan juga merupakan bagian dari tradisi militer. Unhan RI bertujuan menghasilkan lulusan terbaik yang intelektual serta memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan semboyan yang penuh makna, Praditya Wiratama Nagara Bakti, Genderang Suling Cangka Bratya Wiratama siap mempersembahkan nama yang menggetarkan jiwa, langkah yang memancarkan kehormatan, dan semangat yang tiada pernah padam, demi bakti yang tulus kepada bangsa dan negara tercinta. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya ada drum band SMA Taruna Nusantara, Gita Bahana Nusantara. Drum band SMA Taruna Nusantara berfungsi sebagai korps musik dalam acara internal di kampus Taruna Nusantara. Juga sering tampil memukau di berbagai acara luar kampus setingkat provinsi dan nasional. Drum band SMA Taruna Nusantara bukan sekitar kegiatan musikal biasa. Di balik dentingan drum dan harmoni alat musik lainnya, terdapat semangat kebersamaan, rasa kebangsaan, dan inspirasi yang membara. Dengan semboyan Tri Prasetya, siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya adalah drum band IPDN Jatinangor Sumedang, drum band Gita Abdi Praja. Drum band IPDN Jatinangor Sumedang berfungsi sebagai korps musik dalam acara internal di kampus IPDN. Juga sering tampil dalam berbagai acara penyambutan retret kepala daerah dan acara resmi lainnya. Drum band Gita Abdi Praja menampilkan penampilan yang luar biasa dengan kombinasi musik dan gerakan yang presisi.
Gita Abdi Praja memiliki arti yang mendalam dengan nilai-nilai kepemerintahan dan juga kedisiplinan. Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya adalah drum band gabungan Taruna Akademi TNI. Dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Drum band gabungan Taruna Akademi TNI terdiri dari 230 orang taruna dan taruni Akademi Militer, Kendaraan Suling Cangka Lokananta, Akademi Angkatan Laut, Kendaraan Suling Gita Jala Taruna, dan Akademi Angkatan Udara, Gita Dirgantara. Hadirin yang kami hormati, menyusul di belakangnya 1 SSB Go Armada RI. Go Armada RI adalah salah satu komando utama di lingkungan TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Go Armada RI membawai Go Armada bernomor yang terdiri dari Go Armada 1, Go Armada 2, Go Armada 3, dan 14 komando daerah Angkatan Laut yang telah dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Komando Armada Republik Indonesia, modern, fleksibel, profesional, inovatif, siap mengawal dan mempertahankan laut serta pulau-pulau terpencil di seluruh Nusantara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya 1 SSB Swabuana Paksa, TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabuana Paksa yang berarti sayap tanah air. TNI Angkatan Udara siap mewujudkan angkatan udara yang profesional, efektif, modern, efisien, dan dinamis dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis, siap mengawal Dirgantara Indonesia. Hadirin, melintas selanjutnya 1 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Gabungan terdiri dari Yonif Teritorial Pembangunan 838, Yonif Teritorial Pembangunan 839, Yonif Teritorial Pembangunan 840, Yonif Teritorial Pembangunan 841, Yonif Teritorial Pembangunan 842, dan Yonif Teritorial Pembangunan 843. Batalion Teritorial Pembangunan adalah satuan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia di seluruh kota dan kabupaten yang bertujuan untuk menyiapkan dan melaksanakan sistem pertahanan rakyat semesta.
Batalion Teritorial Pembangunan bertugas melaksanakan pembangunan wilayah teritorial yang meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah teritorial, serta melaksanakan kegiatan teritorial lainnya seperti pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini tergelar 20 brigade dan 105 batalion yang tergelar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 batalion dibentuk pada tahun 2024 pada saat Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan pada tahun 2025 resmi dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia 20 brigade serta 100 batalion. Batalion Teritorial Pembangunan adalah satuan militer yang berperan dalam pembinaan wilayah pertahanan serta mendukung dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Batalion Teritorial Pembangunan bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan daerah, terutama di sektor ketahanan pangan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Batalion Teritorial Pembangunan akan memiliki kompi-kompi yang spesifik seperti kompi pertanian, kompi peternakan, kompi kesehatan, kompi konstruksi, 3 kompi senapan, kompi bantuan, dan kompi markas. Selanjutnya akan melintas 1 SSB Gabungan Polisi Militer TNI. Polisi Militer TNI adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga disiplin, keamanan, dan ketertiban di lingkungan TNI, serta memastikan bahwa kegiatan operasional TNI berjalan dengan lancar dan efektif. Polisi Militer TNI mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Hadirin, menyusul di belakangnya 1 SSB Kader Pelatih. Kader Pelatih adalah program Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencetak 4.000 kader pelatih di jajaran TNI yang bertugas menyiapkan prajurit secara perorangan maupun satuan siap melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Kader Pelatih merupakan program atau kegiatan dalam tubuh TNI yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kader-kader pelatih baru di seluruh satuan Tentara Nasional Indonesia.
melintas selanjutnya adalah satu SSB komponen cadangan. Komponen cadangan merupakan pasukan cadangan militer Indonesia non-organik yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, merupakan wadah dan bentuk keikutsertaan warga sipil, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara. Komponen cadangan berfungsi untuk menambah kekuatan, mendukung langsung komponen utama melalui mobilisasi guna mempertahankan negara dari ancaman militer dan hibrida, baik dalam maupun luar negeri. Komponen cadangan terdiri dari kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara yang selalu siap pada saat dibutuhkan melalui mobilisasi dan dapat digerakkan oleh dan mengakhiri defile pasukan. Sesaat lagi akan melintas di depan kita bersama SMA Negeri 13 Bandung dan SMA Negeri 4 Cimahi. Melintas di depan kita bersama SMA Negeri 13 Bandung dan SMA Negeri 4 Cimahi. SMA Negeri 13 Bandung dan SMA Negeri 4 Cimahi merupakan penerima manfaat dari makan bergizi gratis yang merupakan program nasional pemerintahan Republik Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, TNI prima. Yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan kemampuan pilot drone dan alutsista drone Tentara
Pasukan drone telah melaksanakan eksfiltrasi untuk keluar. Memadukan perahu karet taktis berkecepatan tinggi dengan sistem sayap layang bermesin yang pada siang hari ini akan melaksanakan demonstrasi flypast di hadapan hadirin sekalian. Dapat kita saksikan tepat di layar Videotron bahwa Flying Inevitable Boat tidak hanya ringan tetapi juga fleksibel, aerodinamis, dan memiliki kemampuan yang multifungsi. FIB juga memainkan peran yang sangat penting dalam operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang, khususnya dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam. Dapat kita saksikan bersama Flying Inevitable Boat melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk inovasi terbaru dari Kementerian Pertahanan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama aksi penuh ketangkasan dari tim Paratrike Tentara Nasional Indonesia yang pada hari ini akan melaksanakan simulasi misi pemadaman kebakaran. Terlihat di langit Batu Jajar, datang dari sebelah kanan podium, 5 unit Paratrike telah mengudara dengan formasi taktis. Disimulasikan telah terjadi kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang dengan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Setiap Paratrike dilengkapi dengan Fire Extinguisher Ball, sebuah alat pemadam api berbentuk bola yang dirancang khusus untuk langsung memadamkan titik api. Dapat kita saksikan setiap unit Paratrike melaksanakan penurunan ketinggian secara presisi untuk langsung mengarah ke sumber api dan melaksanakan pemadaman secara terkoordinasi. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan 5 unit Paratrike Tentara Nasional Indonesia melaksanakan pemadaman api menggunakan Fire Extinguisher Ball. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerbang Paratrike Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari arah kanan podium, tim paramotor TNI segera melintas dengan membawa 3 buah bendera yang terdiri dari bendera merah putih Kementerian Pertahanan dan bendera Trimatra TNI. Sesaat lagi melintas bendera Sang Merah Putih berkibar di hadapan kita semua. Merah darahku, putih tulangku, berkobar jiwa dan semangat patriot Indonesia. Selanjutnya, bendera Kementerian Pertahanan dengan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,
Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia siap mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Disusul di belakangnya bendera Tentara Nasional Indonesia dengan doktrin Tridharma Eka Karma, pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hadirin yang kami hormati, setelah kita saksikan bersama demonstrasi tactical drone, Flypass FIB, para trek dan para motor Tentara Nasional Indonesia, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia atas atensi yang telah diberikan kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia dimanapun kami berada. Kami ucapkan terima kasih. TNI Prima! Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama ke layar Videotron, video tentang program pemerintah makan bergizi gratis dan kegiatan lainnya di wilayah-wilayah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Indonesia debat jatuhku, ke tanah itu berbau damai.
pun bumi berguncang. Kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dagu darimu. Musim kemarau, tak seberapa airmu. Di musim hujan air mengalir sampai jauh. Mata airmu dari Solo terturun gunung Seribu.
Lagi nonton terus nge-lag. Kalau lagi kesel, yogurtin aja. Yogurt in. Kesel out. Persiapan prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Maju. Jalan. Gerak. Henti. Gerak. Lapor prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju. Ulangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pelaksanaan, pelantikan dan pengukuhan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Pelantikan dan pengukuhan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat.